Oke, ya kembali di channel Mario Angelo Podcast episode yang gua nggak tahu berapa, tapi ya sekarang kita akan bahas mengenai Daredevil ya. Karena kenapa gua bahas nama ini karena Daredevil kan akan muncul lagi nih di She-Hulk nih. Gua nggak tahu dia akan sebagai cameo atau dia punya peran penting di situ, tapi kita tunggu aja yang mengenai Daredevil ya. Oke, di sini kita udah bersama dengan Bro Timothy Fidelau dari Ngelantur Indonesia. Halo Bro. Halo Bang, gila. Ya, ini Akhirnya ya Daredevil ya. Daredevil. Oke lah, karena gini, mohon maaf nih, dari sekian acara SDCC kemarin sama si di 23 Expo kemarin, gue paling semangat Daredevil, Pak. Itu gue Pasti tunggu-tunggu. iya, gue juga. Apalagi itu paling gila itu. Daredevil dari dulu paling nih gue tunggu-tunggu. Iya, yang versi Charlie Cox ya, yang versi Marvel Netflix ya lo. Wah, akhirnya diribut kembali sama Disney. Semoga aja, Pak ya. Semoga aja mereka nggak random dan dibikin fun. Kalau dibikin fun langsung gue roasting. No. Gue bisa-bisa, Pak. Kalau perlu 21 plus lagi kayak yang Daredevil yang sebelum-sebelumnya. Kalau perlu ya. Iya, Pak. 21 plus lagi. Iya. Aduh. Haruslah Daredevil. Nggak abdol lah Daredevil masa 13 PG-13. Aduh. Kacau sih, Pak. Nggak abdol lah. Kacau sih kalau dibikin PG-13 gini loh. Masalahnya gini, kalau dibikin PG-13 takutnya kayak Disney kemarin mereka bikin PG-13 itu gak maksimal. Gak maksimal udah ceritanya enteng banget. Ya, mereka main aman, main aman. Kalau mau berkembang ya jangan gitu terus ya. Nek, Pak, lama-lama ya kayak She-Hulk itu aja. Kesel ngeliat anjir. Tapi, Pak, kalau She-Hulk yang episode 6 ini udah mulai ada peningkatan. Akhirnya ada peningkatan. Ya. Intelijensia aja, Bang. Tapi aja di itu isinya bodoh lah isinya. Nikah ngapain kau nonton orang nikah? Itu pun juga bukan tokoh utama. Bisa gila lo gue Bang nontonnya kemarin. Buset, nih apaan gue tontonin. Buset, ini maunya apa sih? Kesel gue semua. Tapi untung akhirnya ada sesuatu yang menarik. Untungnya akhirnya sesuatu menarik. Aduh. Ya kita aja. Gue kira kan ada Daredevil kan. Gue kira soalnya udah ada helmnya. Sama. Sebelumnya ada helmnya. Gak jelas. Makanya lu lihat kan ada berbagai macam meme di Twitter ya sebenarnya when I watch you episode 6. My reaction be like ada yang banting laptop lah ada gitu. Ya kesel banget sumpah itu anjir di prank sama MCU. Bangke. Ya bodo amat lah. Tapi ya kita berharap aja Daredevil dimuncul di situ tuh gak lama ya. Tapi kalau kita di promosi She-Hulk-nya aja tuh si Matt Murdock-nya ya dia masih cool, Pak. Masih dingin sifatnya. Oke. Haruslah. Jangan lebih lama gua pacul. Ya bikin itu. Kesel banget loh. Oke, tapi kita bahas mengenai throwback ya. Kita throwback lagi ke dari mana Daredevil ini muncul pertama kali di Netflix ya tahun 2015 awal. Nah, gue mau tanya ke lu nih. Lu kan udah nonton Daredevil sampai akhir kan, sampai tamat kan? Ya. Nah, aku pengen tahu nih perspektif lu ini gimana dari Daredevil season pertama, 2, 3. Daredevil. Apa yang lu sampaikan? Silakan. Oke. First impression kali ya. Mulai ini kita kali first impression ya. Oke. First impression ini apa ya? Ini series dark banget sih, gila sih ini. Karena dari dulu series Marvel mungkin Agent of Shield ya, oke, ada dark juga sih. Cuma maksudnya nggak ada yang segor ini. Gue kaget banget pas nonton Daredevil. Itu semuanya diperlihatin, Pak. Sadisnya tuh dikasih lihat. Gue inget banget adegan pas si orang ini ya, yang main bowling itu, yang dia bunuh diri, tancapin kepala, tembus. Iya. Kaget gua, gila itu bener-bener kasih lihat jelas banget. Terus pas adegan Kingpin gebrakin kepala pakai pintu, buset dah, Pak. Itu saya putus loh, Pak. Putus kepala ya, Pak. Lah, dikasih lihat. Jelas banget anjing. Jelas banget, ada tulangnya juga, Pak. Gila. Ya itulah. First impression gue tuh lihat series ini, ini sadis sih. Karena gue pas nonton, gue sebenarnya nonton Daredevil itu pertama kali itu pas zamannya si Ben Affleck punya Daredevil yang movie. Oh ya pasti, ya. Ya itu pertama kali kan. Ya sebenarnya nggak terlalu gimana, cuman di sini bener-bener detail banget per karakternya, di build up-nya. Wah ini gila, ini series gila sih. Gue pas nonton gila banget ya. Gitu sih. Oke. Tapi kalau gue sih Bang untuk si Daredevil ya.
jujur aja untuk ya kalau kita throwback ke versi Ben Affleck, jujur aja bagus aja kalau gue lihat sekarang ya. Bagus aja. Bagus aja, formulanya sama. Bagus aja. Kalau di versi si Charlie Cox lebih extended karena mereka kan series. Dengan series kan. Ya, lebih lengkap. lebih detail lah, lebih detail. Karakternya lebih jelas. Cuman satu yang gua nggak suka bang, ya Kingpin-nya gua kurang suka. Kingpin yang di Ben Affleck. Kenapa tuh? Gue bagus aja bro kalau Kingpin yang versi Ben Affleck. Bagus aja. Mungkin Michael Duncan tuh bagus loh aktingnya, aktor legend loh. Iya. Iya, Michael Duncan tuh pemeran yang di Green Miles tawan mang. Green Miles ya, bener ya? Green Miles, bener. Dia pernah main di situ. Green Miles, iya. Gua tahu ini aktor emang berkelas dan di yang dulu itu, yang film dulu itu juga bagus, aktingnya oke lah, bagus. Cuman gue kurang serak aja sih, maksudnya karena di komik ya kan, di komik kan beda ya Kingpin-nya ya, kita tahu sendiri beda. Dan sedangkan ketika gue nonton series ini diperanin oleh si Vincent D'Onofrio jauh. Jadi ya gue jujur aja jauh lebih prefer sih yang ini di series gitu Kingpin-nya. Oke. Mungkin kalian ya, mungkin kita suka Kingpin di sini karena satu lebih sadis, dan kedua alasan dia jadi jahat. Dapat banget, detail bener-bener. Iya, sejarahnya dikasih tahu. Bapaknya geblok, bapaknya kan punya utang sama mafia. Ya udah, anaknya yang bunuh bapaknya sendiri. Aduh. Wah, itu banget sih. Oh, by the way ya, yang udah nonton Daredevil Marvel Netflix ya. Untuk episode 8 ya sih kita udah melihat masa lalu si Kingpin. Itu gua bisa bilang anjir secara psikologi gua tahu nih Kingpin ini memang gak suka sama bapaknya selalu maksa segala macam gini. Lu sebenarnya gini-gini sehingga apa yang diajar sama bapaknya itu ya masuk ke dia dong. Jangan lemah, jangan apa gitu-gitu. Ya udah masuk ke dia, ya udah. Dia jadi gitu. Oh, pantesan bapaknya geblek. Oh, oke, masuk akal lah gitu lah. Deep banget. Gua bisa ngelihat itu pemeran si bocil si Kingpin-nya dulu itu bagus juga loh pemerannya. Gue suka loh. Aktingnya bagus. Aktingnya bagus. Itu dan si Vincent D'Onofrio itu sama si bocah ini bisa mirip banget ini loh. Ekspresinya bisa mirip banget. Bisa mirip banget. Gue ngeliat si bocil ini, gue bisa ngerasain jadi perspektifnya dia. Dia kayak mau ngebantah tapi takut gitu loh. Kayak ya, ada perasaan yang susah. Iya, kelihatan dari muka, dari tatapan matanya itu kelihatan banget. Sampai akhirnya keluarnya itu benar-benar keluar ketika mamanya dipukulin kan, baru keluar tuh semuanya tuh. Itu gua lihat di sini tuh ya. Oh, gua jadi paham. Oh, pantesan ya gini. Oh, udah kejawab Bapak. Aduh, oke lah. Kejawab lah semua. Makanya di situ Kingpin-nya selain dia belajar membunuh ya, dia juga belajar bisnis. Dia buka usaha gitu-gitu sampai besar nih namanya. Oh, pinter ya dia. Iya, bisnis kan, kekuasaan politik juga dia pegang kan semuanya, gila dia iniin. Oh, iya bener. Bahkan semua kota New York itu semua tunduk sama dia loh, Pak. Mereka kalau dengan kata nama Kingpin, wah udah nggak bisa apa-apa ya. Lu disuap kan sini satu kan disuap kan semua polisi, semua pemerintahan New York disuap semua sama si Kingpin ini. Buat lebih bukti. Iya, gila itu serem sih. Itu gila. Gue pertama kali ngeliat yang pas adegan ini loh. Adegan polisi yang lagi interogasi, terus tiba-tiba gara-gara si orang ini nyebutin nama Wilson Fisk langsung ditembak, gila di tempat, buset langsung ya. Gua langsung ini kaca nih Kingpin dari segila apa ini, semuanya bener-bener di bawah kontrolnya dia kan. Iya, gua berani bilang Vincent D'Onofrio ini memerankan Kingpin itu buat gua ya ini top 3 loh, villain di Marvel buat gua top 3 loh ini. Wah, bagus. Top 3. Gue berani bilang ya, gue bilang kedua terbaik setelah, ya mungkin ini preference tapi gue lebih prefer Tom Hiddleston sebagai Loki di peringkat 1. Oh iya. Sebagai villain, Loki sebagai villain ya. Oke. Loki sebagai villain. Ya ini kedua, ini gila banget. Lu bandingin sama Thanosnya Josh Brolin, gue lebih suka. Kalah. Kalau Thanos itu kalau kita sebagai orang yang di dunia realitas ya Thanos fiksi kalau menurut gua ya. Fiksi menurut gua. Kingpin tuh bisa di dunia nyata, Pak. Itu bisa banget. Itu merefleksikan dunia nyata banget. Oh, ada. Kalau dari gua sih untuk Kingpin di sini si Vincent D'Onofrio berhasil membuat gua lihat itu takut, Pak. Dengan karismanya dia sebagai Kingpin, dia punya banyak anak buah, bahkan semua kepolisian dia suap semua sampai FBI itu bangsat sih. Itu bangsat, Pak. Itu anjing. Gila sih, parah. Aduh.
Tapi Pak, kalau gua lihat Daredevil seriesnya ya Pak ya, untuk si Matt Murdock-nya sendiri, gue suka dia tuh permasalahan-permasalahan yang ada di persidangan. Dia permasalahannya apa? Pembunuhan, pemerkosaan. Terus yang tingkat kelas atas. Kelas atas, impeachment. Kelas atas. Itu adalah kasus yang harus diangkat di layar apalagi series. Diangkat lah. Nggak kayak She-Hulk. Apa itu She-Hulk itu yang gue lihat? Kalau nggak masalah copyright sama She-Hulk di si Titania, ya satu. Kedua yang masalah GLKH yang nggak penting mau diangkat ngapain? Apa mau diangkat tuh apa? Kesel banget. Jauh banget sih, gila. Ini Daredevil bener-bener kasusnya susah, gila. Wah gila sih. Si Matt Murdock ini bener-bener kayak butuh effortnya gila banget dia. Bener-bener di effortnya luar biasa keras gitu loh. Kayak kemarin gampang banget ya. Kalau di She-Hulk menangin kasusnya. Aduh, tapi ya kalau di She-Hulk sih kasus yang paling gue suka tuh adalah ya kasus Emily Blonsky. Itu lumayan ngangkat si Jennifer sebagai lawyernya lah ya. Lumayan lah kasusnya masih lumayan lah si Emily Blonsky. Karena film dulu kan, film yang udah pernah muncul sebelumnya. Dan juga permasalahan juga agak sedikit abu-abu ya. Oke lah, masih lumayan diangkat lah. Masih oke. Episode 5 apa? 45 Donny Blaze dibawa-bawa masalah sulap ke pengadilan. Ngapain lu bawa-bawa? Kan dia udah klaim bahwa ini adalah hiburan. Lu ngapain ke masalah pengadilan? Kamatas dibawa-bawa. Ya gak masuk goblok ya. Kesel gua ngeliat apa itu episode 45 itu. Fan service-nya kok terlaluan lu. Mohon maaf nih. Aduh. Makanya gua khawatir gini. Disney kan udah ngambil Daredevil nih, mau masukin ke series utama mereka. Gua nggak mau sampai si Matt Murdock ini menangani kasus yang sepele ini. Oh, mohon maaf. Gua langsung enggak deh. Enggak. Gua aduh. Iya, gua tuh suka dari series Daredevil tuh gini loh. Maksudnya kayak plot ceritanya sih yang amazing banget buat gua. Karena plot ceritanya ini dia nggak yang alurnya maju terus gitu loh. Dia ini kayak bisa bikin mikir ceritanya. Kayak awal misalnya nih, udah selesai episode ini, kita masuk episode selanjutnya, lah kok adegan awalnya begini, ini apaan ya kan? Bingung kan? Terus baru pelan-pelan dibuild, kayak puzzle gitu loh, satu-satu ketemu, oh akhirnya kayak gini gitu kan. Kalau Daredevil tuh bener, semua itu jadi berat. Gak ada buru-buru, ada fasenya, set. Ya. Makanya Pak, gini ya, semua orang yang ngomong tuh MCU masterpiece. Oh no, Daredevil, Marvel, Netflix itu masterpiece. Sampai sekarang tuh masterpiece. Gini ya, buat kalau lo belum tahu sama yang penonton yang belum tahu ya, sebenarnya Daredevil Season 1 itu adalah series yang paling low budget banget. Dari color gradingnya, frame-nya, tempat sewa tempatnya. Oh, ini low budget. Itu keren banget low budget sih. Tapi kebantu sutradaranya berhasil bikin sinematografi yang unik. Oh, berarti ini udah jadi apa ya, ngomong bahwa gak semua film yang low budget tuh jelek loh. Gak semua. Oh iya. The Batman. Iya. Aduh. Makanya maksud gua tuh pas yang di season 1 ya, Bang. Season 1. Episode berapa gue lupa, itu member ikonik banget di kepala gue. Itu scene one shot pas si Daredevil masuk ke buat nyelamatin si bocah dari si orang Rusia. Tau gak, Bang? Iya mana? Gue agak lupa di season 1. Ini nih. Jadi kan ini kan kayak lorong. Jadi tiba-tiba kameranya nge-set lah kan. Terus tiba-tiba dia muncul. One shot tuh. One shot itu. Jadi bener-bener sampai habis, sampai berantemnya. Tetap di lorong itu, nggak masuk. Yang ini ya. Oh ya, yang pakai black suit-nya. Oh ya, itu ikonik sih. Itu ikonik banget, itu gila gua ngeliatnya. Jarang-jarang nih kan, biasa kan kalau shoot kan ya udah paling angle itu tok ganti tak gitu kan. Ini bener-bener one shot anjir tuh. Lorong. One shot nih, dari shootnya lorongnya doang loh. Si Daredevil udah masuk, tapi tetap di shootnya lorongnya doang. Terus pintunya kebuka kan, set, jalan lagi, putar lagi. Wah, gila. Gak sampai masuk ruangan tuh ya, gak sampai ya. Gak masuk. Bagus. Kita dikasih lihat feel-nya itu loh, feel di luarnya. Gila. Ini. Dan by Pak, itu kan belum ada campur tangan Disney. Itu storyline dari showrunner Netflix semua. Bagus Pak. Netflix original. Waduh, gila. Makanya gue tepuk tangan sih lihat sini itu sih. Waduh, dari season pertama
sebagai awal kita kenal dengan Daredevil ya, bagus sih Pak. Nyampe di gua Pak. Nyampe, Parah, Pak. parah, parah. Ini apa ya? Gini, kalau kita ngelihat seri-seri lain ya, apapun itulah, misalnya mau dari DC, dari Marvel, kebanyakan ya, mungkin ada satu sisi positif, tapi biasanya negatifnya itu lumayan mengganggu juga. Ada yang misalnya, oh plot ceritanya udah bagus, tapi actingnya kurang ya kan. Ada juga yang, wih udah action, udah apa plot apa action sequence udah keren banget, tapi plot ceritanya ya mentok misalnya kan sampai habis. Nah, itu dia Pak, itu dia masalahnya yang kita lihat sekarang ya. Sekarang itu, mohon maaf nih, MCU yang lu kadang-kadang sekarang lagi downgrade sekarang loh. Lagi downgrade loh. Downgrade sih. Downgrade banget sih, loh. gue setuju sih. Itu makanya lu jangan kebanyakan project. Jadi promosi aja mereka tuh udah kelihatan yang satu She-Hulk lah, yang ada fokus Ant-Man lah. Ya fans jadi kemana-mana dong. Kita mau fokus kemana sekarang? Nah itu loh. Itu loh masalahnya. Bener. Ya, makanya gue juga bingung nih. Mulai masalah Marvel tuh mulai kok, apalagi kemarin ada Werewolf by Night. Nih, kok jadi ke Monsterverse? Kan gue jadi bingung nih. Terus ada juga kemarin Easter egg mengenai X-Men banyak apa jadi Mutantverse gitu kan? Terus Kang Multiverse. Bingung gue maunya kemana sih? Nah, itu dia. Dalam segi Easter egg aja itu kita udah dibuat bingung. Nih mau kemana sih? Itu loh masalahnya. Itu loh. Kalau Werewolf by Night sih itu kayaknya menjadi pembuild up Midnight Sun sih, untuk kan Moon Knight kan udah ada, Morbius kan udah ada, Blade mau dibuat, Doctor Strange sudah ada sebagai pemimpinnya, udah The Punisher mau dibikin nanti di MCU. Jadi semuanya anggota udah ada sih, cuma di building up-nya semua solo card-nya dulu. Itu sih. Tapi kita nggak tahu nih mau dibawa kemana. Jangan-jangan ini cuma pembangunan fase doang. Habis itu mereka Midnight Sun kemungkinan akan dibuat pas fase 6 atau fase 5, kita nggak tahu Pak ya. Kita nggak tahu, masih planning aja mereka sih. Gitu. Itu loh masalahnya sekarang MCU, kelemahannya itu karena udah terlalu pede. Mohon maaf, terlalu pede mereka, ya udah. Asal-asal aja buatnya, gila. Asal-asal, mohon maaf nih, She-Hulk gue emosi parah Pak, serius. Angle-angle-nya udah gak sinematik banget, cuma tap ya. Angle-angle kasih tuber Pak. Angle kasih tuber banget. Aduh. Kita juga bisa buat kayak gitu loh, sumpah gue gak bohong dah. Astaga. Coba tanya videografi manapun misalnya yang kenalan, bisa buat She-Hulk tuh ya udah kayak gitu, angle-nya begitu kan. Habis itu color grading-nya apa coba? Begitu doang. Gak ada yang bagus Pak. Mohon maaf, gak ada yang bagus. Gua cukup makanya gua bahas She-Hulk di channel gua. She-Hulk tuh channel gua tuh ya cuma bahas breakdown detailnya aja. Soal sinematografi nggak usah lah. Ya CGI-nya aja masih begitu doang kan, CGI juga kurang banget. Nggak ada spesial. Ya udahlah, ya cuma series buat fun aja ya. Kita akhirnya buat anak-anak banget, ya udahlah. Oke Pak, tapi kalau soal Daredevil Marvel series ya, mohon maaf nih, gue cukup meskipun itu series, tiap angle sinematik banget Pak. Tiap angle sinematik, terus main bokeh kameranya, blur dari wah nih gue lihatnya. Gila, makanya gila, tekniknya bener-bener technical banget loh. Itu technical banget tuh semua. Gue ingat ada lagi nih Bang, gue ingat lagi nih, ini gila juga nih. Ini 360 shot nih Bang, gila. Gue ngeliat yang scene adegan di mobil, inget gak? Di mobil, jadi dari dalam mobil diputar 360, dikasih lihat, tau gak sih? Jadi mobil nih, dari kaca belakang puter, terus ada si orang buta itu kan, si orang buta yang lagi nyanyi lagu Cina. Abis itu kan putar lagi kan. Gue awalnya bingung, ini maksudnya apa nih? Putar. Pas ke kaca depan tiba-tiba udah ada si Daredevil. Ini apaan nih? Gue mulai bingung kan. Saya putar lagi, itu lama tuh, tapi bikin build up-nya bikin ngeri itu. Parah. Yang itu. Iya, gila itu. Cuman dari dalam mobil loh, bener-bener diputar kayak gini. Terus baru tiba-tiba, wah, actionnya baru mulai, wah gila. Mulai. Artinya apa? Itu membuild up bahwa setiap angle tuh ada artinya. Ada artinya. Itu, nggak asal shot doang. Nggak asal shot. Itu Pak, aduh bagus. Oke, gua mau tanya lu suka gak dengan kata Foggy Nelson yang teman si Matt Murdock yang jadi ini? Si Foggy Nelson ya? Foggy. Menurut gimana nih? Gini. Kalau gua sendiri sebenarnya gua suka. Gua suka
Gue suka sebagai partnernya ini sangat melengkapi si Matt Murdock menurut gue. Dengan Matt Murdock yang cool, kalem, dan serius banget. Dia kan yang bercanda, ya kan. Bagian lawaknya lah, bagian lawaknya dia Ya, lah. bagian lawaknya perlu karena kita lama-lama bisa enak juga kalau bisa bener-bener depresi banget. Perlu ada sedikit-sedikit. Ya, tapi Pak, lawaknya dia tuh gak over. Sorry ya, lawaknya dia tuh gak over. Sesuai keadaan. Gak over, bagus. Sesuai keadaan, itu yang gue suka tuh. Sesuai keadaan. Cuman satu bang, yang gue concern sedikit ya, si Foggy Nelson, gue lupa pemeran namanya siapa ya? Nah itu, gue aktornya gak tahu kalau masalah nama aktornya gue gak tahu, sama gue juga gak tahu. Dia tuh mukanya mirip Matt Damon loh. Oh iya, kalau dipotong ya kan, kalau di season pertama kan rambutnya masih digondong tuh si Foggy-nya, dipotong udah Matt Damon banget. Iya, cuman satu yang gue concern tentang si Foggy Nelson ini. Sebenarnya actingnya gue suka. Adegan dia marah, pas dia kecewa, pas dia tahu si Matt Murdock ini Daredevil tuh kecewanya gue dapet. Oh iya, dapat. Tapi ada satu adegan di mana yang pas dia nangis karena si nenek si orang Spanyol ini, nenek ini kan meninggal tuh, ya kan, terus nangis kan dia kan. Nah itu gue kurang dapet tuh karena acting nangisnya masih belum menurut gue, dari matanya masih kurang menurut gue ya. Masih ngetun dia nangisnya nangis. Oh. Masih kelihatan lah, masih cuman pakai air paling kayak masih belum lepas, nangisnya belum lepas. Ya gampang, cuman insto gini, Pak. Ya. Ya tapi selebihnya bagus dia melengkapi banget, sisipannya dapat banget. Gue suka. Karena apa? Naskah, lagi-lagi skrip yang naskahnya ngebantu banget. Meskipun dia aktingnya kurang, tapi naskahnya itu membantu dia. Oh, gua gini ya udah, ngikutin aja dia. Iya. Bagus. Bener. Oh iya, apalagi bagus. Yang scene tuh, yang dia kecewa sama si Matt Murdock, ternyata itu Daredevil kan, dia kan sempet ninggalin tuh. Udah nggak mau masalah, tapi karena dia ngerti ini temennya ya, jadi ya teman gue bukan penjahat juga kan. Dia kan lah, ya udahlah, gue bantu aja lah. Iya, naskahnya tuh bener, naskahnya tuh ngebantu banget, support banget. Pas dia ngomong berarti selama ini kalau dia bohong, lu tahu dong. Wah, itu dapat banget. Gila. Dapat banget. Gue ngerasain, gue jadi si Foggy Nelson, gue juga bakal kayak gitu. Anjir, lu selama ini temen best friend, dia tahu ketika dia bohong, terus dia kayak pura-pura doang. Itu kan kayak fake banget. Sedih lah, gila. Dapat banget. Sebenarnya kan penglihatan si Matt Murdock di versi Marvel itu kan bukan benar-benar buta. Dia bisa ngelihat, cuma pandangannya merah semua. Warna merah semua. Gitu ya? Visionnya merah semua. Bebannya nggak berwarna kayak kita orang normal ya. Dia bisa ngelihat, cuma matanya merah semua. Itu penglihatan si Matt Murdock itu di situ. Nah, gitu. Makanya dia nggak benar-benar buta sebetulnya di situ tuh. Iya. Itu beda kalau dia versi Ben Affleck. Yang Ben Affleck kan dia kan lihatnya benar dari kuping. Bang City, kelihatan. Yeah. Gitu kan. Gua mau ribut lagi habisin Daredevil lah. Gak bosan itu kayaknya bisa itu, Bro. Layak rewatch. Oh ya, gua mau tanya bro, untuk Daredevil season pertama ini bagian endingnya kita tahu ya bahwa Kingpin udah ketahuan kan, dia dia segala macam udah dibongkar sama FBI kan. Saat itu kan FBI masih bersih tuh, si Kingpin belum mengkorupsi FBI, masih kepolisian doang. Belum. Polisi sama wali kota kan aneh, wali kota pemerintahan saat FBI, makanya situ kan FBI kan langsung meluncur tuh buat nangkapin polisi lah, nangkapin wali kota. Itu lu gimana? Itu adegan slow motion loh, semua slow motion dan lagi Pak, mohon maaf lagi sama lagu Seriosa. Seriosa. Itu. Lu gimana? Silakan. Itu gua kayak mata gua melotot gila pas lihat itu. Mata gua benar-benar melotot, kayak bener-bener kita bisa ngelihat setiap detail jadinya gitu loh. Kita bisa ngelihat setiap detail. Itu slow motion itu kan gunanya kan kita bisa ngelihat bener-bener situasi, keadaannya, emosionalnya. Kita bisa ngelihat di situ semuanya. Gila, itu emang itu epic sih, itu epic banget gila. Itu epic sih. Apalagi Pak, gue suka yang scene ketika yang slow motion itu, yang tangkapin tuh, yang adegan yang masuk ke kantornya yang bagi wartawannya mati Pak. Yang wartawannya berusaha untuk membongkar si Kingpin tapi dibunuh sama Kingpin yang kulit hitam. Siapa namanya itu? Ben Urich. Ben Urich ketika pas Ben mati kan, ternyata apa? Ada satu orang yang di kantor itu yang memberikan Kingpin informasi, Ben Urich seperti ini, lu bunuh dia. Informasi di mana? Makanya si Ben Urich kan dibunuh di apartemennya di situ. Ternyata satu orang cewek, Pak.
Satu orang wah anjir gua kaget. Oh, kena lo bangsat. Padahal Ben Urich tuh nah itu kita dapat banget kan. Maksudnya Ben Urich itu build up-nya banyak loh. Dari episode sebelumnya itu banyak loh. Kita bisa ngeliat, apalagi dikasih lihat istrinya dia sakit kan. Istrinya sakit lah. Ke bawah itu aktornya bagus sih. Itu bagus sih, gila si Ben Urich sih. Aktingnya bagus Pak, anjir. Bagus itu. Gila itu. Gila. Pas dia mati kita sedih. Oh. Sedih, dapat. Karena build up-nya gila, benar-benar dikasih lihat sampai kan awal kan ya kita kan, nah itu dia mungkin orang bingung ya, maksudnya kayak kenapa dikasih lihat gitu kalau istrinya gini dikasih lihat pas di scene rumah sakit dia yang kasih lihat yang ngomong, terus habis itu tiba-tiba istrinya lupa kan, habis itu ngomong yang lain aja baru ngulang lagi kan, karena kan dia ada penyakit otak itu kan. Nah itu kan sebenarnya mungkin orang bilang nggak perlu itu scene, tapi wah justru itu scene yang bikin kita sedih di akhir kan. Gila nih orang building up karakternya. Itu kan building up karakter. Iya, building up karakternya. Iya, kontras banget sama adegan matinya On May. Kalau matinya On May itu build up-nya ya dari walaupun udah 3 film, gue kurang kerasa chemistry antara si On May sama Tom Holland tuh belum ada loh gitu loh. Kalau lu bahas No Way Home, Pak ya, mohon maaf, kemarin On May sampai sekarang tuh di film No Way Home, what a piece of shit, ya. What a piece of shit banget tuh. Apa itu On May di Homecoming, Far From Home? Lu mau apa sih ya? Tante lawak doang. Lawak doang. Iya, lawak doang. Gak ada building up. Sayang sih. Gak ada building up dia sama si Peter Parker bahwa dia itu adalah seorang ibu yang peduli. Ya sebagai bibi peduli. Gak ada Pak. Ya lawak pacaran sampai happy lah, seneng lah. Ya ketika dia mati ya udah bye bye. Itu yang gue enak, kenapa para fans MCU sedih ya? Gue enggak loh, gue ketawa. Nah ya, MCU. Nah ya, gue pas bioskop ya, gue kan nonton bareng teman gue. Teman gue tuh di sebelah pas adegan itu nangis. Gue bilang, anjir gue biasa aja. Gue enggak Pak, gue ketawa. Tolol MCU. Biasa aja, kayak gak ada emosi yang ter-attach gitu sama kita loh. Karena sebelumnya itu gak ada kata-kata, gak ada himbauan, gak ada wejangan, gak ada kedekatan sama Peter Parkernya itu loh. Itu gak ada. Ya, beda banget sama si Ben Urich ini kan. Ben Urich meninggal, kita lihat buset dia dapet emotionnya dia. Waduh, itu kacau sih di Ben Urich sih. Tuh gua kaget, anjir matinya di sini loh. Dia apa dia sendiri? Kingpin sendiri yang bunuh loh, Pak. Bukan dia mengutus orang, bukan loh. Dia sendiri datang. Iya. Gila. Gua kira Ben Urich itu bakal sampai abis. Gua kira dia bakal reporter yang nemenin si Matt Murdock gitu loh. Enggak, gua kira. Oh, lu kira gitu ya? Oh, oke. Iya. Tapi gue sih udah kelihatan sih itu, gue udah kelihatan bahwa udah kelihatan dia bakal mati di situ. Gue udah lihat sih, kayak bakal mati nih karena gue kaget. Dia kan bagian medianya Pak, dia kan bagian medianya. Sumbernya kan dari Daredevil semua. Ya udah dibunuh, dibongkar maksudnya kan. Mereka kan si Matt Murdock, si Karen Page sama si Foggy kan mereka kan mau membongkar siapa si Kingpin sebenarnya, orangnya siapa sih kan masih tersembunyi gitu. Gitu. Aduh. Nah, gak cuma itu doang Pak. Si Kingpin juga, maksudnya arti dia dalam segi percintaannya juga di building up sama si Vanessa. Itu dia. Itu otomatis loh Pak. Mohon sebagai film otomatis. Kingpin kan emang bucin sih, emang jatuhnya dari komik juga bucin. Kan? Emang bucin. Emang Kingpin tuh bucin. Cuman kita bisa ngeliat lebih detail lagi gitu, kayak gila ini seorang Kingpin yang sadis gitu loh. Kayak karakternya, tapi dia bisa fall in love gitu sama satu cewek ini gitu. Dia kayak ngelakuin apapun buat cewek ini, gila. Dia nggak peduli mau apa ya, dia nggak peduli kayak dia jahat di masa lalu kayak gimana, dia jujur, ya kan? Dia bilang dia pokoknya lu nanya apa aja, gua kasih tahu yang sebenarnya, ya kan? Gila, gua bisa buset Kingpin bisa kayak gini juga ya sama si Vanessa ya. Gitu. Aktrisnya juga cantik Bapak yang menaik Vanessa saat itu ya. Cakep dan cocok sesuai umur. Cocok banget. Cakep ya. Pas banget. Makanya castingnya Marvel Rivals tuh semuanya pas masa itu. Gila itu bagus gila. Aduh, walaupun itu satu episode 40 menit ya. Gua nggak merasa bukan 40 menit, 50 menit, Pak. 50 menit. 50 menit. Gua masih ingat 50 menit. Wah, anjir. Gua nggak merasa bosan, Pak.
Jujur aja, kalau gue tipikal orang yang kalau nonton series yang udah dark, terus ceritanya berat, kita bukan dibuat mikir, itu gue bisa maraton kalau gue suka, kalau gue tertarik ya, itu gue bisa maraton satu season, Pak, satu hari, langsung ending. Kalau episode-nya 12, itu kan cuma episode 12 13 doang ya. Gue kuat, Pak. Kuat. Gue juga sama. Gue satu season tuh waktu itu satu hari, gue inget banget. Satu season tuh satu hari. Gila, gue penasaran banget, buset. Karena gini loh, kita bisa nggak bosen, walaupun kita berdua pasti akuin lah, series Daredevil ini face-nya slow, bener kan? Slow banget ini, face-nya bener-bener slow. Tapi yang bikin kita kebawa buat nonton terus karena setiap episodenya itu beda banget. Jadi kayak punya sesuatu yang baru, tapi tetap ada linknya. Link garis benang merahnya tuh ada, walaupun baru terus gitu loh, ya kan? Gue inget banget orang dari episode berapa tuh, terus tiba-tiba gue nonton episode selanjutnya, Pak ini kok bisa tiba-tiba lawan ninja, anjing, kaget gue. Ini apa nih? Ternyata baru kasih lihat pelan-pelan dengan garis merahnya tuh. Gila. Nah, sebenarnya kalau yang gue suka, kalau lawan ninja tuh sebenarnya itu bakal lanjut ke Iron Fist sih sebenarnya. Kalau lo kan itu kan Madame Gao kan, yang orang Madame Gao, yang Chinese yang nenek itu kan sebenarnya jago battle, Pak, itu sebenarnya. Itu sebenarnya mafia. Iya. Jadi si Sin satu itu kan Kingpin bekerja sama dengan banyak banget pihak mafia yang dari lain, terutama si Madame Gao ini. Ya, sama si ini juga sama Nobu. Itu adalah adegan ketika Nobu tuh nyerang Daredevil tuh, ya, yang di gudang warehouse tuh sampai dia berdarah itu. Udah diserang Nobu, udah sekarang kan dia kan disabet pedang, Pak. Itu jelas darah itu udah gitu dibanting sama Kingpin. Dibantai, Pak. Kan dia kan kabur dari Daredevil kan? Kabur dari jendela. Kabur. Itu ngeri sih, Pak. Wajir. Jadi apa? Ada momen fallen hero. Hero itu gak ada dia tuh menang, enggak. Dia ada momen dia tuh dia tuh hampir sekarat lah, dia hampir, pokoknya momen fallen hero itu ada. Pasti ada lah. Pasti ada. Itu dia. Mohon maaf nih, gua harus ngomong, MCU sekarang gak ada momen fallen hero itu, kebanyakan tuh ya cuman, mohon maaf, sekarang saya MCU terutama si Hulk, mereka cuma jualan apa? Easter egg doang. Gua nggak demen suri-suri. Kayak apa ya? Gua melihat, mohon maaf deh, MCU sekarang bikin konten untuk ya para YouTuber untuk membahas teori-teorinya. Tapi dalam isi cerita film, lu sorry men, nggak bisa lo bikin kayak gitu, bro. Ya pantesan aja banyak aktor-aktor yang besar-besar sekarang yang punya nama kayak siapa namanya yang legend ya, siapa si Leonardo DiCaprio, yang kabarnya dia rumornya bakal jadi Spider-Man varian. Dia gak bakal mau lah. Tom Cruise apalagi ya, buat yang film MCU, lu mau Tom Cruise ada di MCU gak bakal. Dia tuh udah ngomong, gua gak akan di MCU. Apa tuh MCU? Murah buat dia. Dia bikin franchise dia aja bisa, Pak. Lo ya kan Tom Cruise gitu. Dia orangnya idealis sekarang. Idealis dia. Makanya orang aktor yang udah punya nama besar legend tuh gak mau main film superhero. Apaan sih? Gue bisa bikin film kayak gitu dengan budget gue sendiri, gitu. Makanya sekarang itu, Pak, MCU downgrade banget sih sekarang sih, terlalu terburu-buru sekarang tuh. Makanya MCU downgrade DC. Black Adam nih. Kita tunggu ya, bentar lagi nih. Kita tunggu. Karena kita udah menunggu MCU tuh ada Mephisto kok gak muncul. Karena dia muncul di DC, Pak, sebek. Jadi meme, Pak, sekarang jadi meme loh. Meanwhile Mephisto is not MCU, meanwhile DC. Itu Mephisto. Anjing, gua bilang meme-nya bangsat. Orang Twitter tuh semua itu kreatif, Pak, bikin meme gitu. Iya lah, netizen Indo kan paling kreatif, gila kalau buat komen tuh. Aduh. Oke lah. Tapi gua mau kasih lo skor dulu. Skor lo berapa untuk Daredevil season pertama ini dan apa alasannya? Season 1 ya? Season dulu. Season 1. Gila, ini karena ini pertama kali muncul Daredevil. Wah, ini gila sih, gue sih 97 gue. 9,7. 9,7. Untuk series ya, 9,7. Serius. Susah. Gue gak tau, gue selama nonton series apapun itu, gue susah nyaingin Daredevil tuh. Ini gila ini.
Gua mau bahas kelemahan aja, apa coba kelemahannya? Dikit. Dikit, Terlalu bisa dibahas. Dikit banget. Pasti ada kelemahannya, cuman nggak yang terlalu Pasti ada. menonjol, nggak bisa. Enggak. Gila ini parah, ini bener-bener sisi positifnya. Lu mau apa coba? Plot cerita bagus. Apa? Acting bagus kan? Actionnya bagus juga. Sinematografi bagus. Apa coba? Gila ini hampir perfect. Gue bilang sih 9,7 buat gue. Oke. Oke, kalau gua kasih nilai 9 dari 10. 9 ya? 9 aja lah. Ya, ada beberapa hal yang menurut gue tuh kurang ya. Salah satu ya lighting-nya Pak ya. Ketika mereka masuk ruang gelap tuh, anjir gelap banget. Gelapnya bukan gelap banget. Mohon maaf ya, gelapnya bukan gelap sinematik ya, gelap kayak kurang lampu. Gue karena ya karena itulah, karena gue bisa maklumin karena low budgetnya itu. Low budget. Karena kan ya itulah kan lagi-lagi di sini kan gak campur tangan situ Pak. Itu. Ya kalau gue juga khawatir kalau misalkan di sini campur tangan, gue khawatir ya satu, mereka akan kebanyakan muncul Easter egg. Itu kebanyakan. Sampai sekarang MCU mau maaf ya, itu Easter egg kebanyakan. Cuma buat dibahas, buat fan teori doang. Ya kita kan kalau lu sebagai film lu nggak bisa ngomong gitu bro. Sebagai film stand alone ya nggak bisa lo. Tapi bang, sebenarnya ada Easter egg, tapi ini nggak ganggu nih Easter egg-nya. Gue sukanya. Apa? Tau nggak Easter egg-nya? Apa? Easter egg Avenger. Ya, satu timeline dengan Avengers ya, Satu timeline. Jadi ini ya fun fact buat yang belum tahu. Jadi series Daredevil ini walaupun nggak secara langsung terhubung sama MCU pada saat itu yang pas masih dulu, tapi mereka ini mencoba untuk ngebuat masanya itu pada saat di Avengers 1 filmnya. Kita bisa lihat dari mana buktinya? Dari newspaper yang ada di belakangnya kantornya si Ben Urich. Kita bisa ngeliat. Di situ kan dia pajang-pajang newspaper yang terbaiknya dia. Dia kan bilang kan, dia itu sebenarnya dulu kan sering kasih berita-berita hebat gitu kan. Ya itu banyak. Nah, salah satunya ada Easter egg Battle of New York. Nah, ada di situ dikasih lihat. Terus ada tulisan Hulk apa gitu kan. Gue juga lihat tuh Easter egg kayak gitu. Ada juga Easter egg melalui kata-kata juga ada. Contohnya pas ketika si ngomong awal-awal banget episode 1 kayaknya udah ada deh yang ngomong, ini setengah New York udah hancur. Nah, itu kan udah ini banget kan gambar. Oh, ini berarti pas Avengers 1 zamannya gitu loh. Masih bawa-bawa lah, masih bawa-bawa. Iya, di bawah-bawah. Terus ada juga pas si bawahannya siapa namanya? Weasley ya? Bawahannya si King Weasley ya. James Weasley ya. Ya, James Weasley. Dia juga ngomong kan, lupanya nggak becus banget sih lawan cuman satu orang pakai topeng kayak gini, nggak bisa. Kalau misalnya dia pakai armor sama punya palu ajaib baru lu ngomel gitu. Dia bilang gitu. Itu kan Easter egg kan ke argumen sama Thor. Iya. Ya, dan juga nggak mengganggu kan. Itu cuma kayak sekedar buat ini doang. Kayak nggak kebanyakan. Fokusnya tetap plotnya ceritanya. Tetap plotnya ya. Nggak cuma jualan fan service, cuman udah dibiarin gitu aja ya, nggak gitu jing. Itu yang gue suka situ. Tapi kalau gue sih Pak, ya itu memang satu timeline dari Avengers, walaupun Disney itu belum ada campur tangan di situ. Tapi ini buat kalian selalu nanya ke gue, selalu ini mengganggu gue banget di grup maupun di DM Instagram. Selalu ada yang tanya, Bang, Daredevil itu kenapa kalau dia itu udah ada, kenapa itu nggak muncul di MCU segala macam loh? Sekali lagi, Daredevil adalah hero level street hero, bukan level bukan Iron Man, dia bukan dewa, dia cuma vigilante. Jadi ini kan tema vigilante, dan dia masih angkatan satu kecamatan lah ya, kan Hell's Kitchen Pak. Iya, Hell's Kitchen. Dia operasi di Hell's Kitchen, dia nggak keluar kok, dia nggak kemana-mana kan. Ya udah, nggak kemana-mana, cuma di Hell's Kitchen doang kan bang. Hell's Kitchen, pokoknya sekitar situ aja lah. Tapi dia selalu ngomong yang gue lumayan tertarik juga. Dia selalu ngomong kayak my city, apa my city gitu loh. Kayak get out of my city kan, kayak apa leave my city, kayak apa ya, semuanya dia ngerasa kayak Hell's Kitchen itu kayak udah di hidup dia banget gitu loh. Dia kayak nggak mau Hell's Kitchen tuh hancur. Dia nggak mau Hell's Kitchen gimana, kayak dia dia punya ini sendiri gitu sama Hell's Kitchen. Sampai dia ngomong kayak gitu selalu. Gitu. Wah, bagus banget Pak gitu. Oke Pak, aku mau bahas juga Pak dari yang lu masih nggak sih yang final battle yang Kingpin Daredevil di gang
gang kecil sebelum Kingpin ditangkap, Ya. ditangkap. Nah, Ya, ya. itu kan sistem Kingpin kan meskipun ditangkap kan ya oke dia ditangkap tapi dia kan ternyata ada polisi yang dibayar sama dia juga sempet Ya, pasti. kabur. Pasti. Ternyata bangke. Jadi kita sebagai penonton kita nggak dibuat lega dengan Kingpin ditangkap. Ternyata masih ada Nggak bisa lagi. Oh anjir pinter saudaranya dia. Jadi apa naik turun tensinya. Oh bagus lah. Bagus. Iya, tension bener sih. Tension naik turun sih. Naik turun. Nggak bisa. Kingpin tuh emang salah satu villain yang apa ya? Licin banget sih, istilahnya tuh licin lah ya. Nggak bisa dia mau ditangkap ya at the end dia bebas lagi, yakin gue. Bebas Gitu bebas lagi. Terus bukan cuman berkuasa atas keuangan ya, bukannya. Tapi dia fisiknya juga kuat. Dia nggak perlu nggak bisa lah Pak. Kingpin nggak perlu mental, perlu nggak bisa. Badannya udah kayak armor. Itu loh Kingpin. Enaknya Kingpin tuh fisiknya tebel lah gitu loh. Dia bukan gemuk sih. Dia jatuhnya badannya tuh armor. Badannya tuh armor Pak itu udah. Jadi kalau lemahnya Kingpin itu di kepala sebenarnya. Makanya Daredevil kan di ya apa ya? Tapi maksudnya gini loh, kayak Kingpin gua tau ya, gua kalau Kingpin yang di series, kayaknya sih dibuat lebih realistis. Dia kan Kingpinnya tuh lebih tebelnya itu karena emang dia beneran pakai armor kan di bajunya itu kan emang dia bahannya ada bahan sendiri kan yang anti pisau gitu-gitu kan. Ya, kalau iya kalau di komik kan beneran kulitnya yang kulitnya tebel. Kalau di sini lebih realistis lah. Dibuat lebih realistis. Dibuatnya lebih karena kan ada kan satu anak buah Kingpin yang juga buat kostumnya Daredevil juga kan. Anak buah sama namanya gue lupa tuh sama namanya anak buah itu. Yang botak kan? Botak. Orangnya lugu kan. Lugu dia buat kostum Daredevil dan dia juga ngaku, "Oh, gua bikin kostum Kingpin juga apa ya? Anti peluru." Meskipun kaya tapi anti peluru. Oh, lebih realistis lah. Gak dibuat terlalu komikal. Bagus sih. Bagus. Season 1 the best lah menurut gua. The best sih ya. Tapi emang bener dari 3 season tetap kalau gue pilih satu yang paling the best season 1 tetap sih. Satu ya. Gue season 1. Oke, kita lanjut Pak ya. Kita akan bahas Daredevil season 2. Nah, season 2 ini gue bisa melihat season 2 ini yang kita udah lihat season 1 itu udah low budget, tapi season 2 ini kita udah lihat udah agak sedikit naik nih budgetnya nih. Meningkat. Udah naik nih. Karena apa? Ada Punisher, Elektra, bikin kostumnya aja udah gak main-main Pak. Anjir dibikin mahal nih. Belum lagi mereka bikin kostum ala ninja. Sama set tempatnya udah mulai udah dari sinematografinya udah meningkat, dari editingnya propertinya juga. Udah mulai naik nih, oke lah. Udah mulai mahal. Mulai mahal. Kelihatan sih jauh sih, lumayan jauh sih itu perbandingannya. Ya, gitu. Oke. Tapi di Daredevil season kedua ini kan udah mulai main fan service ya, di mana kita udah ada si Punisher lah, ada si Elektra lah. Ya. Menurut lo, Daredevil season kedua apa yang ingin lo sampaikan season 2 ya? Daredevil season 2 ya. Gini, kalau perbandingannya sama season 1 agak kurang sih buat gua season 2 karena satu Kingpin udah nggak terlalu kan Kingpin kan udah bukan the main villain kan di sini kan di season 2 kan. Udah bukan the main villain. Iya, main villainnya kan Punisher ya kan kita tahu sendiri. Jadi sisi politiknya gue agak jadi menurun kan sisi ininya kan dibandingkan sama season 1. Ya tetap bagus, cuman memang ada penurunan aja. Cuman gua sukanya di sini adalah kita bisa ngeliat Elektra ya kan. Elektra dari dulu selalu jadi kita bisa bilang partner, pacar juga ya kan dari Daredevil kan dari dulu kan si Elektra. Nah, Elektranya pun di sini yang gua first impression gue tentang season 2 nih ya ke Elektranya sebenarnya kalau gua sih. Kalau Punisher ya udah menurut gua sih gitu-gitu aja ya Punisher. Ya oke lah emang ya itu cocok banget sama Punisher. Cuman Elektranya ini yang gue lebih sorotin karena Elektranya nakal banget ya. Kelihatannya tuh kayak dari mukanya aja udah kelihatan loh kayak orangnya licik ya kan istilahnya itu licik. Oh iya. Karena kita ngelihat Elektra yang di Ben Affleck dulu beda banget nggak kayak gini, bener nggak? Oh sama bro, sama dia juga cewek licik, sama dia juga cewek licik bro. sama. Kalau gue ngeliatnya ya mungkin ya maksudnya kalau dari sifat mungkin iya, cuma nggak tahu dari mimik wajahnya, dari kelakuannya. Mimik. Menurut gue yang ini mimik wajah aktrisnya ini bener-bener buset kayak jahat banget gitu.
Oh, Walaupun nggak pure jahat kan. enggak. Iya. Kalau di Marvel Net Vision sih Elektra ini kan dia kan dilatih juga sama si Sting. Si Stick. Stick. Dia ada di review Nah ini nih, kecil. Nah. si Stick nih. Nah si Stick ini kan apa ya? Jujur gue pertama kali nonton series Daredevil, gue baru tahu Stick, oh, ada karakter Stick ini. Sama, Pak. Gue Karena- juga tahu, gue baru tahu. Bener kan? Baru tahu. Baru tahu kan? Iya. Gue soalnya dulu di film nggak pernah ada Stick kan. Stick tuh nggak pernah dikasih lihat. Terus pas muncul nih Stick siapa? Gue langsung browser dong. Gue langsung Nah. browser. Oh, ini emang pelatihnya Daredevil dari dulu. Gue tuh kira emang Daredevil belajar sendiri kan. Emang nggak make sense kalau dia belajar sendiri, bener dong. Ternyata Nggak make sense. ada yang ngelatih dia. Oh. Iya, butuh dan buta juga kan. Masuk akal. Iya. Masuk Masuk akal. akal. Yang gue sorotin tuh liciknya itulah, kelihatan banget nakalnya. Kayak bisa tiba-tiba, oh kok jadi lawanan sama si Daredevil. Ya ini kayak Batman sama Catwoman lah. Ya nggak sih? Ya chemistry-nya sama lah, hampir sama kayak Bebe dan Catwoman. Ya untuk Daredevil sama Elektra ini ya lebih lengkap lah di scene kedua ini. Cuma gue lebih suka karakter si Stick-nya, Pak. Stick-nya di sini sebagai master itu dia tuh segini kan kita udah tahu ya, Matt Murdock kan udah benci banget sama Stick karena kita udah dibilangkan dari kecil kan si Matt nih berasa dia udah ditolong sama si Stick, dia dirawat lah, dia diberikan pelajaran bela diri yang lebih keras ya. Tapi Stick tiba-tiba ninggalin dia. Ya. Itu buat Matt benci banget itu. Itu gue sedih loh. Gue ngerasa gue jadi jadi Matt Murdock ya. Gue udah ngerasa ini jadi ini ayah gue yang baru ya kan. Ya kan abis itu dikasih gelang, gue kayak lucu banget. Dikasih gelang kan, gila. Tapi Sticknya nggak mau. Nah, dia nggak mau juga masuk akal, Pak. Menurut gue itu masuk akal lagi nih. Kalau lu karena dia jadi warrior kan, gini, iya benar-benar kalau lu lembek sedikit, wah lu akan jadi lemah. Stick itu iya. Seperti itu, makanya dia tuh ketika dia ngasih gelang, udah gua tinggal deh. Gua lepas deh, ternyata selama ini gua latih lu jadi gini deh. Gua nangkep situ. Oke. Jadi kita sebagai penonton dibuat mikir, gitu. Mohon maaf ya, sepanjang film Marvel sekarang ya, semua film-filmnya itu jelasnya dari apa? Mulut, nggak dari angle, nggak dari, maksudnya dari dalam segi adegan tuh nggak ada. Kayak contoh di Multiverse of Madness, Mr. Fantastic ketika dia itu menjelaskan incursion dari kata-kata doang. Ya kita sebagai fans, kita sebagai penonton juga gak ada scene yang lu jelasin apa kayak gitu. Gak ada. Waduh, maaf, itu satu lazy writing as fuck. Gitu loh. Gak semua orang itu bisa mengikuti apa yang lo katakan. Kita butuh visual. Itu loh masalahnya. Butuh visual. Makanya gue suka banget pas adegan Black Panther, misalnya Black Panther di awal-awal diceritain awal mula sebenarnya. Itu kan bagus banget itu. Keren banget. Dijelasinnya secara visual, wah itu cakep, gila. Bener-bener. Dan ketika si Killmonger ngomong, wah bapak gua lu dibunuh sama bapak lu, dan itu langsung dikembalikan ke flashback awal. Bagus. Langsung ke bawah emosinya. Emosi ke bawah. Kita sebagai orang fans itu gak cuma Black Panther doang, Killmonger sebagai villain kita juga ikut ke bawah lah sama dia loh. Ke bawah. Pantas jadi jahat, batas lah. Iya sama, series Daredevil ini kan juga ini sering banget flashback, cerita flashback. Tapi flashbacknya ngeganggu, ngebosenin. Justru flashback ini yang gitu kan, yang bikin itu. Gitu. Bagus ya. bagus. Baru Pak, gue lupa nih soal Kingpin-nya. Jangan pinter masak, Pak ya. Setiap kali si Kingpin masak, dia kan jago banget masak nih. Meskipun dia cuma masak omelet ya. Kalau telur dadar lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya kan omelet ya. Contoh kayak lu omelet. Ya, omelet ya, telur dadar lah, dog dadar lah. Kesel banget gue. Ya, kalau contoh kalau di luar, kalau pesen di luar, ST sama iced tea. Mahalan mana coba? Iced tea 5.000, ST 1.500. Iya, meskipun cuma omelet, tapi sebagai penonton ya, gue merasa gue lapar loh. Setiap gue melihat scene Kingpin masak, lapar Pak. Karena angle-nya bagus. Angle-nya itu sinematik banget, gila. Gila. Gue lapar Pak, lapar gue. Makanya setiap kali ada scene gue mau makan ya, gue selalu setel Daredevil episode 8. Di awal-awal kan Kingpin kan ketika dia bangun kan dia kan mau masak ini kan, masak ini kan, gua ditambah lagu klasik. Lagu klasik.
Aku klasik, iya bener. Jujur gue pernah praktekin itu. Gue masak kayak gitu juga. Masa apa? Masak Indomie? Enggak telur kan dia, gue yang sampai inget Kingpin cara masaknya gimana, inget gue saking kerennya itu. Cuman kayak adegan gitu tapi gue inget nih, telur kan 2 kan, tetak kayak kan, Wah, kasih air. dia pakai susu dia, Pakai susu ya. Dicap pakai susu dikit, aduk-aduk. kocok, tetet kan, butter masuk, butter kan, terus langsung di set anjay, terus pakai parsley, pakai herbs yang dipotong-potong. Wah, fancy ya. Masaknya berkelas ya masaknya. Tapi kelihatan gitu loh. Kita ngeliat Kingpin jadinya, oh ini emang orang nih selera tinggi banget nih. Orang seni banget kan. Dari cara dia milih. Iya, dia cara ngelihat dia lukisannya, dari rumahnya, cara masaknya, kelihatan emang baju-bajunya. Wow kan berkelas banget nih orang. Berkelas banget, Pak. Kingpin. Berkelas banget, anjir gila. Makanya apa? Ini memberikan kita perspektif lain bahwa Kingpin itu bukan hanya sebagai villain yang bunuh-bunuhan, dia adalah mafia, enggak. Ada sisi lain, ada sisi kreatif Kingpin yang diperlihatkan di Daredevil Marvel Netflix itu. Itu yang gue suka, Pak. Digali, semua villain digali. Digali. Itu yang kurang dari MCU sekarang tuh, villainnya. Kurang ikonik. Yang ikonik cuma si Killmonger doang, Pak. Maaf ya, villain icon di MCU cuma Killmonger doang yang bisa gua akui. Killmonger udah, Loki kurang menurut gua. Sorry, Loki kurang sih menurut gua sih. Kebanyakan lawak Loki sekarang tuh anjing. Kurang. Kalau gue kurang setuju Bang, kalau Loki Bang. Gue kurang setuju juga. Oh, ya. Kalau Loki, soalnya gini, kalau kita ngomongin Loki ya, gue kagak loh. Apa ya? Kalau gue ngeliat Loki, walaupun gue setuju kalau emang dia suka ngelawak, gue setuju. Tapi menurut gue ya justru lawakan itu yang bikin kita kadang-kadang bingung. Nih orang tuh sebenarnya apa? Ini jahat atau baik sih, kan dari dulu kan kayak gitu kan kita. Bingung. Apalagi bingung. Nih di film Thor 2 deh, The Dark World. Ya kan? Itu kan dia kan villain, tapi dia sepanjang dia bantuin Thor, lawakan dia kan. Jadi kita kayak sempat ke bawah. Oh, kita jadi suka sama Loki. Wih, ini Loki asik kok orangnya. Tapi at the end sama-sama aja. Dia licik juga. Kira dia pura-pura jadi Odin lah. Dia pura-pura mati lah. Nah, gue suka Loki tuh kayak gitu. Dia master of manipulation lah. Nah, itu gue suka Loki itu. Oh, pinter memanipulasi ya. Manipulasi juga, kita sebagai fans juga gak terlalu berat-berat amat lah mikirin nih orang siapa sih gitu. Tahu lah. Oh, oke. Paham. Kalau Loki sih gue lebih suka yang Loki varian, Pak. Bukan Loki yang sekarang ya. Loki yang dibuat bukan Loki yang sekarang. Loki ya? Loki ya? Bukan. Loki varian di series Loki. Kan series Loki itu kan Loki varian. Tom Hiddleston di situ. Loki varian, Pak. Kan dia kan dari Avengers tahun 2012. Oh iya, ngerti. Oke. Iya. Oh, sukanya yang di series ya? Ya. Sukanya yang di series. Itu kan jatuhnya udah varian, bukan Loki. Karena Loki yang utama kan udah mati. Bener sih. Iya, Loki varian sih bener. Itu udah varian, Pak. Gitu. Makanya gue tunggu di season kedua seperti apa. Karena kan mohon maaf, sepanjang series MCU yang bikin gue pusing, Loki series, Pak. Pusing, Pak. Kepala gue tuh ada time varian lah, ada pokoknya timeline anjing, pusing gue anjir. Gue sih suka banget sih Loki gue. Otak gue meledak anjing. Makanya sampai sekarang gue gak berani, Pak, bikin podcastnya Loki, Pak. Pusing gue. Gak berani gue angkat tangan, sumpah gue angkat tangan kalau bikin podcast Loki. Ya udah, berarti itu tugas gue lah nanti deh. Tugas gue itu deh. Podcast Loki gue dah. Oke, lanjut. Kalau Daredevil yang kedua, Pak, gue suka Punisher-nya. Mohon maaf nih. Punisher emang gak ngecewain dia mah. Punisher, mohon maaf nih. Karena gue gak sempet khawatir banyak kan Marvel ya. Marvel kan takutnya kalau mereka bikin terlalu sadis kan ya gimana gitu. Tapi Punisher-nya gak ditahan sama mereka, Pak. Di lost langsung gitu aja. Dia nembak orang, jeda anjing. Apalagi yang di rumah sakit, Pak, yang Punisher ngejar. Gila itu. Itu jangan gua anjing. Gila itu. Makanya itu Punisher tuh termasuk apa ya? Dia kan anti hero kan, dia bukan villain sebenarnya. Anti hero dia. Karena dia emang bunuh orang, cuman emang niatnya dia bukan buat ngecelakain orang, emang orang jahat aja yang dia bunuh kan. Iya, karena kan yang tolong Matt Murdock pada saat itu kan di rumah sakit kan, itu kan adalah anak buah dari si Kingpin sebenarnya kan, dibunuh sama si Punisher ini. Cuman caranya si Punisher ini agak barbar ya, dia kan dia brutal. Dia ngincar satu orang tapi yang kena satu rumah sakit, Pak.
Iya. Dia bawa Thompson, bener. gila. Dia bawa Thompson dimasukin bangke banget. Itu awal-awal kan? Itu awal-awal loh. Pak. Awal-awal anjir gila. Gila. Anjir. Gila itu kaget gua. Pas awal-awal gua nonton, anjing gua kayak gini. Kaget gua. Bagus ya, bagus. Gue suka. Bagus. Karena apa? Sesuai dengan namanya, Punisher. Punisher. Sesuai dengan namanya. Jangan sampai ya di Marvel ini ya kan. Gue dengar kabar ya bahwa si John Bertrand, aktornya si Punisher ini kan kembali ya dan dia bakal debut lagi di Daredevil Again. Dia bakal muncul di situ. Nah, Foggy Nelson juga kok balik lagi tuh. Ya Foggy Nelson udah balik. Nah, gue doain ya untuk Punisher-nya di versi MCU utama ini, please jangan ditahan-tahan. Seriously, jangan ditahan-tahan lah. Ini Punisher bro. Kayak tadi aja, kayak kemarin, yang kayak kemarin aja udah 21 plus dah lah, 21 plus lah. Dah. Bener rated lah, jangan TV14 lah, anjing. Lu rated apa saja sih? Itu loh anjir astaga. Lu kalau bikin Punisher nggak sesadis yang versi Netflix dengan aktornya sama. Waduh, lu cari masalah sama yang kita udah fans Marvel Netflix ya anjing. Aduh. Tapi emang udah kebangun banget. Gua sebenarnya yang gue suka dari Punisher ini adalah interaksi dia dengan si Daredevil ya justru. Oh, yang dipasung dia, yang gue suka banget. Iya, gue tuh suka banget kayak dua orang ini sebenarnya gak beda jauh loh. Gak beda jauh dua orang ini. Cuman memang caranya aja beda. Caranya beda. Caranya beda. Cuman itu doang, beda dikit doang. Tapi maksudnya kayak mereka bisa sampai berantem kayak gitu. Pas sama-sama baik kan, mereka sama-sama baik. Cuman bedanya yang satu ngebunuh-bunuh orang, yang satu enggak gitu kan. Yang satu enggak, yang satu itu masih idealis lah. Tapi kalau si Punisher kan masih idealis. Meskipun teman atau lawan, gua bunuh aja lah. Kalau kayak kan itu kan namanya anti-hero kan ya. Dia nggak peduli sama yang dia bunuh, sikat aja lah. Iya, kayak Venom juga begitu kan Venom. Aduh, nggak usah lah. Lu Venom MCU sekarang. What a piece of shit ya. Marvel Sony bodoh amat lah Venomnya sekarang. Soal gua ngeliat lawak anjing. Venom gua dibuat gini loh. Kesel gua. Itulah yang gua khawatirkan di MCU sekarang, Pak. Itu gua khawatir banget. Apalagi Venom yang apa itu Venom yang lebih Carnage itu. Nyesel gua nonton hari pertama anjing. Ya itu parah sih. Dari karena parah banget sih itu parah banget. Gak usah lah. Makanya itulah Pak, sesuatu karakter yang sangar. Yang udah kita kenal di komik tuh ada sangar, karakter yang bener beringas. Lu bikin di MCU jadi soft. Itu aduh gua udah angkat tangan dah kalau masa itu gitu. Tapi Pak, lu senang gak sih kalau si Punisher ini dari awal pertemanan dia sama Daredevil kan bertahap yang pelan-pelan. Itu lu gimana tuh? Pelan-pelan. Lu gimana? Ya ini dia. Ini yang sebenarnya ya season 2 ini ya. Mungkin gue gak ngelihat kalau season 1 ini kan, kalau season 1 kan lebih kayak bener-bener kompleks banget kan. Kompleksnya itu bener-bener gila banget. Gue suka banget. Cuman di season 2 ini kompleksitasnya itu menurun kan. Mungkin yang gue lihat di season 2 itu lebih nge-build up karakter antar karakter aja. Daredevil ke Elektra, Daredevil ke Punisher gitu loh. Gue bisa ngeliat Foggy yang udah tahu kalau si Matt Murdock si Daredevil gitu loh. Build up itunya aja yang gue senang, gue perhatiinnya, gue suka gitu loh. Kayak yang awal-awal Punisher sama Daredevil itu awal berantem terus kan. Ya tapi at the end maksudnya mereka saling ngerti gitu loh. Maksudnya saling ngerti kalau misalnya tujuan mereka ya sebenarnya sama, ya kan? Tujuannya sama, cuman memang beda cara aja gitu sih. Oke. Apalagi Pak, lu pasti gak sih yang sidangnya si Punisher yang dia kan keluarganya kan dibantai sama seorang yang gak jelas tuh, seorang yang masih misterius, dan itu kan angkat di seriesnya sendiri, Punisher sendiri kan. Nah, ya. Itu kan kita udah tahu ya si Matt Murdock kan berusaha mati-matian buat membela si Punisher ini karena kan ya dia kan si Punisher kan dikira ngebunuh keluarga sendiri Pak. Kan gosipnya itu, Punisher membunuh keluarga sendiri padahal kan aslinya kan si Punisher ini kan dia kan pulang ke rumahnya, dia melihat semua keluarga dibunuh. Dia saksi mata sebenarnya, bukan pelaku. Ya tapi ada orang yang ngomong dia pelakunya, ternyata lagi-lagi Kingpin, Pak. Makanya lagi karena di penjara ternyata Kingpin di penjara. By the way, mohon maaf masih jalan otaknya dia. Masih jalan. Satu, kedua dia menyuap semua tahanan, semua penjaga disuap semua. Disuap semua. Itu gila. Gua angkat-angkat sih lihat itu. Anjing, gua kira kayak bisa selesai loh. Ternyata masih jalan anjing. Artinya apa? Kerajaan si Kingpin itu nggak kalau dia selesai ya di penjara, gua masih punya power.
Itu gua kaget sih. Makanya gue tuh ngelihat series Daredevil ini ya, sebenarnya memang bener, maksudnya kayak Batman-nya Marvel, gue setuju loh. Batman-nya Marvel banyak banget kemiripannya. Operasi malam-malam ya kan, operasi malam-malam. Terus punya no killing role, memang awalnya kan dari dulu no killing role, emang mereka sama-sama ini. Terus habis itu kita juga bisa ngelihat vigilante, sama-sama vigilante kan. Terus habis itu villainnya juga, maksudnya Kingpin. Gue selalu ngebandingin, tau gak, Kingpin tuh sama Black Mask. Gue tuh selalu ngebandingin Kingpin sama Black Mask. Oh yeah. Karena sama-sama bos mafia, menurut gue ada kemiripan. Tapi ya kalau misalnya gue bandingin, gue kalau bisa dibilang gue lebih prefer sebenarnya Black Mask. Tapi kalau disuruh satu lawan satu sih Kingpin pasti menang sih. Oh ya Pak. Black Mask itu cuma mafia biasa. Kalau Black Mask ya si Roman Sionis itu biasa lah. Dia gak punya kekuatan super, dia cuma mafia biasa. Kalau Kingpin kan punya power, Pak. Itu kulit power. Apa tank tuh, Pak. Makanya kan kalau lo perhatikan setiap scene Daredevil lawan Kingpin atau Punisher lawan Kingpin, mereka ngincernya apa? Kepala Kingpin. Ya kalau main di sini Pak, kepala plak udah dibom, masih hidup aja tuh di Hawkeye. Udah dibom masih hidup aja, gila. Aduh, udah ditembak masih hidup aja, itu juga kan harusnya. Aduh, Hawkeye saya bisa what the fucking Kingpin, gue gak suka situ anjing. Gue gak suka situ Kingpin dikali sama cewek lagi, aduh. Maksudnya Pak, setiap Daredevil lawan Kingpin itu mati-matian loh Pak. Darah iya, ya? Semuanya hancur. Ini apa ya, sama cewek langsung darah. Anak kecil lagi, aduh. Udah gak usah lah. Kesel gua anjing. Makanya itu yang gua khawatirkan sekali di MCU, mohon maaf ya. Walaupun lu bawa Kang The Conqueror akan jadi film utama. Iya, gua tahu udah akan jadi film utama. Cuman penggarapan naskahnya itu yang gua khawatirkan itu loh. Gak lu main aman, budgetin itu loh. Itu yang gua sangat khawatir banget ya. Contohnya aja sekarang lu bikin Kingpin di Hawk aja kayak gitu, bro. Gue udah seneng banget loh. Gue udah seneng banget pas Kingpin tiba-tiba muncul di Hawk itu, seneng banget. Sama-sama, tapi ya itu aja. Aduh, bodoh anjing. Tapi Pak, ya scene kedua memang agak sedikit turun ya dalam segi plot cerita, karena mereka fokusnya ke face and face satu, dan kedua ya apa ya, bisa dibilang kehidupan Matt Murdock yang lebih digali, bukan soal dunia luar lagi, tapi lebih mengarah ke Matt Murdock. Karena kan lu kalau masih ingat kan alasan ketika flashback di mana Matt Murdock sama si Foggy Nelson ketika mereka belum jadi lawyer kan, mereka masih kuliah, mereka cerita yang si Foggy. Ya, Foggy Nelson masih gondrong. Gondrong segini Pak, gondrong ya Pak. Kocak. Tapi kita bisa melihat building up, oh mereka bertemu dari zaman kuliah ternyata. Baru mereka udah dewasa, mereka bikin usaha sendiri. Nelson and Murdock namanya. Attorneys at Law. Nah, itu bahasa Attorneys at Law. Apa di She-Hulk itu nama Attorneys at Law? Gak ada Attorneys at Law sama sekali Pak anjing. Malah Pak, di komik Jennifer Walters dia jadi She-Hulk, kasusnya dia tuh sama kayak Daredevil, yang dia tangannya apa? Pembunuhan. Ya semua kasus berat semua. Makanya kalau kayak udah baca komik She-Hulk yang tahun 2004 isu nomor 1, coba kan baca deh. Di situ si Jennifer Walters, alasan dia tuh ditembak sama mafia sebelum dia jadi She-Hulk itu kan karena dia berhasil menjatuhkan seorang mafia. Makanya mafia ini ngejar si Jennifer sampai ke rumahnya, ditembak di situ. Di hadapannya Bruce Banner. Itu masalahnya. Di MCU gak gitu Pak, gue seneng banget ya. Ya udahlah. Kesel gue itulah. Oke, dari episode kedua ini lu kasih nilai berapa bro? Untuk skor mungkin ada yang bisa lo tambahin mengenai impresi lo mengenai episode kedua ini yang kita nggak jelaskan sini, silakan. Daredevil season 2. Kalau yang pertama 9,7 almost perfect ya. Ya. Di season 2 ini gue sih kasih cukup 8 lah ya. 8 ya, oke. 8 ya. Karena memang 8 itu gue kasih karena memang ini series yang tetap gue rekomendasiin buat nonton. Season 2 tetap ya, lu jangan karena maksudnya nurun tapi gak ditonton. Tetap bagus banget. Bagus banget. Lu bisa ngeliat Punisher di situ, bisa lihat kayak keren lah, tetap keren. Ya mungkin memang karena perbandingan sama yang pertama ya agak menurun, makanya gue kasih 8 gitu sih gue. Oke, thank you. Kalau dari gue sih gue kasih nilai 7,5 ya. 7,5 ya.
7,5 karena ya lagi-lagi cerita utamanya nggak mengarah ke publik lagi, nggak mengarah ke ya bukan politik lagi ya, karena lagi-lagi kan Bukan ini kan politik lagi. ini kan lebih mengarah ke memperluas universe Matt Murdock. Kita lebih kenal Matt Murdock itu siapa, si Punisher itu siapa ya kan. Dan juga untuk soal Punisher-nya ya, gue plus suka adegan di mana itu ngelawan semua tahanan di penjara sampai dia full berdarah semua, itu lu pasti enggak? Itu ikonik sih, Pak. Dia tangan kosong loh, Pak. Tangan kosong anjir. Semua pakai senjata, semua bawa kayu, semua bawa ini. Dia tangan kosong bisa. Itu ikonik sih, itu ikonik gila itu gila itu. Ikonik, Pak. Ikonik. Itu gue jadi inget film apa ya? Gue pernah lihat juga kayaknya. The Red ya kali ya? The Red ya? Kayak The Red deh. Ada juga kayaknya The Red deh kayak gini. Ada. Kayaknya ada. Kalau nggak salah ya. The Red ada di penjara gitu. Semuanya satu lawan berapa itu rame-rame. Ada kayaknya, seingat gue ya. Oh, mungkin mereka terinspirasi dengan situ mungkin ya. Mungkin dari situ ya, mungkin ya. Ya sih, itu ada the best Punisher ya. Ya, itu bloodline semuanya ada itu. Makanya itu yang gue suka dari Marvel Netflix. Di mana ada kasus yang berat dan juga ada gore itu mereka nggak ditahan-tahan, udah lepas aja. Itu yang gue suka dari Marvel itu loh, anjir lah. Ya. Makanya itulah tuh gila ya, itu Daredevil season 2. Oke, yang terakhir Pak, Daredevil season 3 final season ya, yang seharusnya ini akan lanjut ke season 4 tapi kalau di cancel karena banyak orang yang gak nonton. Itu tai sih, anjing, kesel gua ngeliatnya. Oke. Iya ya. Dikit ya nonton Daredevil tuh, dikit loh. Yang nonton Daredevil tuh dikit. Ya karena lagi-lagi karena marketing sih Pak. Marketing mereka tuh kurang. Marketing mereka tuh kurang. Marketingnya kurang banget. Tim marketingnya kurang memperluas worldwide, kurang. Aduh, sayang banget tuh, Mas, habis banget anjing. Makanya Pak, setiap ada film bagus, biasanya mereka itu nggak terlalu besar banget. Contoh, lu kalau lihat ada aktor yang menang Oscar, mereka menang film ini, gue baru tahu film kayak gini. Ya karena apa? Ya itu. Setiap film yang underrated selalu menang Oscar. Benar. Itu. Maka kalau buat kalian yang tanya, Bang, kenapa Avengers gak masuk Oscar? Avengers bukan film untuk festival. Film untuk festival itu adalah film-film yang berat semua. Itu loh. Lu kalau MCU kalau mau festival, anjing lah. Itulah. Bukan ya, MCU bukan film festival. Kecuali kalau mau soal Black Panther sih, itu gue bisa penting banget sih kalau Black Panther sih, Pak. Black Panther 1 tuh. Black Panther 1, makanya jangan sampai Wakanda Forever ini, jangan sampai lu buat SJW parah, buat piece of shit, gak usah lah. Jangan sampai lah, itulah permohonan gue, please jangan sampai downgrade banget, itulah. Gue takutnya Pak, maaf nih, Taika Waititi yang kita udah puji-puji di Torak-Tarok, di Tolemet udah takutnya gitu Pak. Yes. Takutnya gitu. Tapi kayaknya enggak sih Pak ya, dari ekspektasi gue sih gede banget sih. Black Panther 2 sumpah sampai jelek. Wah, gue udah gede. Gue gak mau nurunin. Gue gak mau nurunin ekspektasi gue. Gue gak mau nurunin gue. Orang trailernya gue udah bilang paling bagus sejauh ini buat Marvel. Gue paling suka loh sumpah trailernya itu, Wakanda Forever. Gila. Ya, doain aja lah biar enggak itulah. Kita buktikan aja di filmnya lah gitu. Kayaknya enggak sih Pak. Gak tahu lagi lah. Gitu. Oke. Daredevil season ketiga. Mohon maaf tak ya. Season 1 memang the best, tapi season ketiga ini yang paling gua bikin emosi ngeliatnya. Emosi bukan emosi jelek ya, emosi bagus menurut gua di sini. Masih bagus. Bagus. Karena apa? Lagi-lagi gua bisa melihat Kingpin sebagai main villain lagi ya. Kingpin. Kembali lagi karena ratingnya tinggi ya. Jadi kita baik Kingpin lagi deh. Masih berhasil Pak, ternyata mereka Pak, penonton gak bosen ternyata Kingpin lagi main lagi. Ditambah pilihan baru, Bullseye. Ya, ada Bullseye, ketambahan film baru Bullseye. Nah, oke. Kalau dari impresi lu gimana soal Daredevil season ketiga ini? Daredevil season 3. Serius, beneran ya. Gua yang bener-bener menyita perhatian gue, yang bikin gue suka banget season 3 itu karena Bullseye-nya, sumpah gila ini orang. Ya. Bullseye-nya. Karena jujur, gua nggak tahu ini awal si FBI orang satu ini namanya Benjamin Poindexter itu ini siapa. Gue tuh nggak tahu, gue kira itu orang biasa doang. Gue kira orang biasa. Gue biasa oh ini gini kan. Tapi lama-lama ya itu gue pernah ngomong kalau juga kan. Iya. Gue lama-lama ini kok ada something wrong gitu loh. Kok ini ada yang beda dari si karakter ini. Ini karakternya kayak beda dari yang lain, kayak sengaja mau ditonjolin di season 3 ini gitu loh. Ini kayak ada peran penting nih. Tapi masa FBI doang kan? Pikir-pikir nih. Terus tiba-tiba pas dia ngelempar barang, tiba-tiba lemparannya sangat-sangat akurat.
Anjing. Ini siapa ini? Jangan-jangan. Jangan-jangan ini. Karena kita udah tahu semua kan, Bullseye itu termasuk salah satu villain ikonik dari Daredevil. Kita udah tahu lah. Ya, kan? ya. Nah, tapi masalahnya gue nggak tahu kalau Bullseye itu nama aslinya Benjamin Poindexter. Gue tuh nggak tahu, makanya gue bingung. Gue tuh nggak tahu awalnya. Iya. Terus tiba-tiba pas dikasih lihat, oh ini kok kayak gini kan? Terus tiba-tiba dikasih flashbacknya, dia main baseball, pong. Itu akurat 100%. Anjing fix nih Bullseye. Gue udah fix banget ini. Udah fix banget. Terus pas dia tapi ini, gitu bro, kenapa? Lu ngehnya itu Bullseye dari mana? Ada anak mana yang lu ngeh ini Bullseye? Lu ngeh ya jadi si Ben Poindexter ini adalah Bullseye dari mana? Adegan mana bro? Ada adegan yang pas dia di kantor itu loh bang. Di kantor, yang dia ngelempar apa tuh, gue lupa ngelempar apa ya, ngelempar barang yang di kantor itu loh. Aduh, gue lupa juga nih. Gue lupa juga ya? nih. Itu awal-awal banget tuh. Enggak, itu kayak sebenarnya kecil banget ya. Cuma saya adegan kayak sebenarnya adegan remeh. Tapi gue mulai nyadar dari situ. Oh, dari situ ya. Karena, okay. karena apa ya? Sebenarnya ini apa ya namanya ya? Scene-nya nggak terlalu dijelasin banget, cuma sekilas. Tapi kok lemparannya kok bagus kan? Oh. Gitu, karena jadi gini, lemparan yang dia lakukan di kantor itu sebenarnya kayak akumulasi. Jadi gue makin engeh kalau ini Bullseye sebenarnya karena dari awalnya karakternya udah kuat banget nih bang. Gue ngeliat si Benjamin Poindexter ini dari cara ngomongnya, dari auranya itu kuat nih. Gue udah ngeliat nih emang ini karakternya something special. Ditambah lagi adegan itu, ditambah lagi abis itu yang flashback main baseball, udah ini Bullseye fix gitu loh. Terus adegan pas memang ini nggak dikasih kostum Bullseye-nya ya, ini nggak dikasih lihat kan, nggak dikasih lihat poin kostum. Cuman kita bisa ngeliat yang dia kan dituduh, dia malah pura-pura nyamar jadi Daredevil kan. Ya, merusak nama baiknya lah. Merusak nama baiknya. Nah ini gue ngeliat, ternyata si ini bahkan apa ya, FBI biasa tapi skillnya gila banget. Gue ngeliatnya 11-12 sama Daredevil tuh 11-12. Hampir sama. Ya itulah. Hampir sama sih sebenarnya. Iya. Hampir sama. Kalau lo ngomong sama Bullseye, sebenarnya skillnya Bullseye sama Daredevil hampir sama. Kalau Daredevil kan dari kuping ya, dari indera pendengaran. Tapi kalau si Bullseye dari mata sama otak. Mata. Nah itu. Udah beda indera aja mereka dapat kayak itu aja sih. Skillnya sama, makanya si Bullseye nyamar jadi Daredevil ya semua orang mengira ini adalah Daredevil karena skillnya sama. Semua orang kan lihat kayak gitu. Nah, makanya si Matt Murdock sini pakai kostum lamanya lagi, black suit-nya lagi ya. Gua kangen sama itu kostum meskipun remeh, itu adalah kostum low budget ya istilahnya. Kostum low budget ya, kayak lu bisa bikin sendiri. Lu kostum leather udah pakai kostum patah udah kelar. Tapi ikonik. Itu yang bikin ikonik Daredevil sini. Ikonik. Aduh, bagus ya. Iya, ini series Daredevil termasuk salah satu series yang reveal kostumnya lama banget loh. Di season 1 kan itu berapa episode dia pakai kostum hitam doang ya kan? Iya. Banyak lama, tapi itu bikin kita gimana ya? Nggak keburu-buru. Kita dikasih lihat background-nya gitu loh. Sebelum Daredevil tuh background-nya nggak keburu-buru gitu, nggak cepet-cepet keluar kostumnya. Gak keburu-buru bahwa dia itu anu superhero karena lagi ya Matt Murdock kalau kostumnya sebagus itu. Matt Murdock ini siapa anjir? Sekali lagi kita dikasih tahu latar belakang Matt Murdock ini siapa. Dia ada pengacara, bayarnya dikit, apartemennya kumuh. Kalau dia punya kostum yang sebagus itu ya duit dari mana? Dijelasin musim pertama dia nge-hire si ini yang pembuat kostum si Kingpin ini. Kocak itu anjing. Tapi dia juga pengkhianat loh Pak. Dia kan juga pengkhianat kan. Dia kan sempat pengkhianat kan. Sempat berkhianat tuh. Sempat ya. Terpaksa kan dia sih itu ketakutan kan dia kan. Terpaksa sih. Iya, gua terpaksa sih. Ya karena lagi ya dia diancam sama Kingpin, Pak. Udah ketahuan dalam situ kan. Dia udah bisa sama Daredevil. Oh, udah. Iya. Aduh. Nah, iya masa season 3 ya yang bener-bener gua ikonik banget. Final battle lagi gila, Pak. Buset tuh gila banget. Ampun, itu gila. The best final battle yang pernah gua lihat anjir. Bener. Ini baru puas nih. Final battle kayak gini nih. Puas. Karena sekali gitu ya Pak, maaf ya untuk final battle ini mungkin sekelas series. Tapi gua melihatnya anjir ini kalau film sih kacau sih. Kacau sih Pak. Kacau sih Pak ini. Gila.
kapan lagi lu ngelihat satu lawan satu anjir 3 orang. 3 orang, Pak. Jadi Bullseye lawan Kingpin. Bullseye juga ngelawan Daredevil. Kingpin juga lawan Bullseye ngelawan Daredevil. Daredevil juga gitu. Gak ada tim-timan. Gak ada tim-timan jadi, Pak. Udah main keroyok aja sini anjir. Apalagi, Pak, lu enggak sih yang Bullseye-nya yang dibanting sama Kingpin itu kan sekat tembok pakai pilar, Pak. Itu kena punggung gua ketika lihat di sini tuh gua langsung pause anjing. Punggung gua serius kenapa deh gua anjing buat wait punggung gua. Gila ya. Gila, Pak, kenapa pas dia ketabrak itu retak Pak langsung anjir. Gila. Saya kalau udah tahu gila. Gua gila. Bener, jadi dari 3 season memang paling gila sih yang itu Val si gila, Pak. Sedikit sih. Ya, kelihatan dari budgetnya, Pak. Kelihatan dari budgetnya sih. Udah mulai naik sih budgetnya sih. Aduh, bagus. Berantemnya di rumah, Pak. Buset. Kamar hotel, Pak, itu, Pak. Oh ya, kamar hotel. Anjing lah. Aduh. Kamar hotel gede banget. Gede banget ya untuk kelas Kingpin ya. Iya. Wah, gila itu. Ya kan orang gede kan harus gede, Pak. Ya. tapi jarang-jarang kan, maksudnya coba gua nggak bisa sebutin ya. Coba sebutin series mana yang kayak battle itu satu lawan satu anjir. Jarang banget ada, sih. Pak. Ya kebanyakan ya kalau mereka bayangkan ya paling nggak teaming up ya, Pak ya. Teaming up kan? Nggak ada yang itu. Paling nggak misalnya berantem terus misalnya ternyata ini mereka lebih fokusnya ke sini terus ya teaming up jadinya kan akhirnya paling gitu kan, biasanya gitu kan paling sering itu. Biasa gitu. Ini enggak, ini satu lawan satu bener-bener chaos banget. Gak ada teaming up sama sekali gitu, Pak. Jadi lu bisa lihat bener-bener keroyokan semua gitu, Pak. 3 orang. Keroyokan semua. Gila. Oh ya, gua paling suka, Pak, itu adegan itu yang dimana si Daredevil nih yang mukuli Kingpin saya benar tuh. Ya itu. Saya muka Kingpin benar-benar anjir. Itu dipukulinya di hadapannya si Vanessa. Emosinya dapat banget karena apa? Satu, si Kingpin hampir mau ngebocorin identitas si Daredevil itu adalah Matt Murdock. Yang kedua, Kingpin udah mau ngincer Foggy Nelson sama si Karen Page, ya kan? Yang ketiga, lu tau ada agen FBI yang namanya Ray Nadim? Ya, Ray Nadim, ya. Orang India itu gua sedih loh, Pak, lihat, Pak. Sedih anjir gua lihat ketika dia mati tuh. Kan dia kan dibunuh sama si Ben Poindexter. Masalahnya gini, dia family man banget kan, dia family man banget. Family satu ya, dan kedua dia adalah orang yang berusaha membebaskan si Ben Poindexter dari pengawasan FBI yang korup. Tapi karena si Ben ini udah biasa sama Kingpin, jadi karena dia itu udah haus akan uang dan dia berusaha merangkul si Poindexter bahwa dia itu adalah Bullseye, ya dia rangkul. Dia menerima kekurangan si Poindexter ini. Ya udah dia jadi anak buah si Kingpin, dia langsung bunuh si Ray. Bangsat sih. Kasian itu sedih tuh, gue sedih. Anjing sih bang sih kan. Ya itu artinya apa? Gak semua orang itu polos. Nanti nggak. Lu nonton film superhero nih. Lu lihat dia lo orang bantuin gua kan punya utang budi sama dia lah. Tapi sih apapun itu bisa lu patahkan dengan uang, bro. Bisa. Uang mah gila emang. Ini dunia nyata itu loh. Itu dunia gelap, gelap seperti itu. Realistis banget. Relate banget. Makanya ini Pak, Marvel Netflix meskipun film-film punya kuota super, tapi konfliknya itu loh yang gue suka itu loh. Konfliknya bener-bener. Ini bisa banget loh. Kayak Daredevil ini bisa banget kejadiannya di sini di dunia asli bisa banget. Makanya bisa. Makanya ini kayak Batman-nya Marvel sih, sorry sih. Batman Marvel sih. Makanya meskipun banyak orang yang ngomong Batman Marvel adalah Moon Knight. Salah. Wah, ada Daredevil lah. Kalau Moon Knight itu masih komikal banget lah. Kalau Moon Knight ya komikal, dari storyline aja udah komikal. Masih kekuatan itu, masih punya kekuatan super itu. Enggak. Daredevil sebenarnya masih mainnya dewa-dewaan. Daredevil juga kuat support sih ya namanya orang buta. Masa ada sih orang buta yang punya skill kayak gitu. Tapi maksudnya konflik yang mereka bawa itu yang gue suka. Nyata itu anjir lah. Wah ini gue makanya ketika si Nadim mati tuh aduh bangsat sih. Aduh bangkit. Kesel gue dari scene ketiga tuh. Nah, gue mau tanya nih, scene ketiga apa yang lu suka nih? Dari sepanjang lu nonton scene ketiga yang
ya menurut gua ini adalah season yang paling bangsat banget yang pernah gua lihat anjing. Bangsat bagus ya, bukan bangsat menghina ya. Iya ya, itu balik lagi kayak apa ya? Mata gue udah gak berhenti tertuju sama si Benjamin Poindexter. Menurut gue ini aktor yang paling tepat ini buat Bullseye, sumpah. Oh yeah. Ini wajib banget ya Marvel buat Born Again. Siapa tahu ada Bullseye lagi, harus dia nih aktor yang nggak mau tahu gue kalau diganti. Aduh, sayang banget. Kayaknya bakal di casting lagi sih Pak. Kayaknya ya. Aduh, sayang banget. Karena itu gini, bagus loh. semuanya udah di semua kok Pak. Foggy Nelson balik, Punisher balik, Ya. semuanya balik Ya. semua. Ya mungkin Iya. Bullseye mungkin akan di casting lagi sama Disney ya mungkin ya, karena ya lu lihat aja itu actingnya udah bagus banget anjir itu sebagai orang yang ya dia kan adalah orang yang kesepian, dia kan lonely, dia selalu dengar rekaman ya lu nggak boleh gini tapi dia udah nggak bodo amat lah, gua mau menerima diri gua apa adanya. Terus kita kayak bisa ngelihat kayak dia punya kelainan, ngerti gak sih, kayak mentalnya punya kelainan gitu, punya kayak ada yang beda gitu dari dia. Kayak apa ya? Iya kan? Kayak mentalnya. Oh ini orang bisa jahat gitu loh. Ini orang bisa jahat. Bisa jahat ya. Bisa jadi jahat. Karena apa? Mental ini loh. Itu. Dia punya masalah mental kelihatan, gila. Dia bisa jadi baik, dia kan bisa jadi baik. Bisa. Iya, sudah baik. Awal FBI dia kan baik sebenarnya kan. Dia FBI kan, FBI bersih itu dia. Bersih. Cuman apa? Karena dia tinggal pacarnya. Pacarnya yang dia ngincer pacarnya, terus dia nggak diterima, dia kan sakit hati tuh, emosinya nggak stabil. Oh. Ya, itu dia. Mentalnya dia kan bermasalah, mentalnya dia bermasalah. Oh, kelihatan sih. Dan apalagi Pak, ada scene yang menurut gua tuh sangat sinematik dan sangat apa ya, bisa dibilang itu kreatif di season 3. Lu masih nggak sih yang ketika si Kingpin tuh nyertain si ke Bullseye, gua tau maksud lu kayak apa? Maksud lu dia kan di flashback tuh yang dia main baseball. Ya, main baseball. Bola kena masternya gurunya itu kan itu ruangan di mana? Itu di ruangan si Kingpin, Pak. Dan color gradingnya langsung diganti dari monokrom semua. Ya itu keren banget itu. Padahal tempatnya masih di ruang hotel, Pak, tapi itu dibikin seakan-akan itu kayak di lapangan baseball. Iya. Benar. Bagus itu. Bagus. Itu kreatif banget anjir. Kreatif. Jadi kita kayak apa ya? Kita bisa ngelihat kayak ini bukan sekedar cuman flashback doang, tapi ini kayak flashback yang dibawakan oleh si Kingpin. Gila kan? Iya, benar. Gila. Itu kece sih. Kece banget sih. Itu Hodi Pak, gue anjing. Gak kepikiran di gua loh. Sumpah gak kepikiran di gua loh anjing. Gak kepikiran, itu hebat. Itu bagus. Gila. Makanya ini loh. Apa ya, bisa bilang MCU lu hire lah. Sinematografi kayak gini lu hire lah. Kayak gini lu hire. Jangan lu bikin lu benar-benar lu punya nama, oke kita bikin aja. Enggak semua anjir. Ya, contoh Multiverse sama Televitator udah flop tuh. Ini satu scene lagi yang gua suka juga nih. Ya pas si Bullseye lagi di kantor yang pakai kostum Daredevil. Oh iya. Itu yang gelap-gelapan. Debutnya pertama dia ya, pas dia ngomong I'm Daredevil ya. Oh iya. Itu gila. Itu kayak anjir, dia nggak cuma sekadar berantem, dia ambil setiap barang yang di situ dia lemparin Pak. Dan tepat Pak. Artinya tepat. Pak. Wah. Parah dia orang. Angkat tangan gue langsung. Angkat tuh. Sakit loh, lemparannya kenceng banget tuh. Sakit loh Pak. Kena kepala, kena ini. Anjir. Gak pakai senjata itu, dia gak pakai senjata itu. Gak pakai senjata Pak. Dia cuma ngelempar doang, selalu tepat itu loh. Gila itu ikonik sih, itulah Bullseye ya. Ikonik. Meskipun dia gak pakai kostumnya, tapi secara personal ya, aduh. Nah justru gue lebih sukanya kayak gini. Gue sukanya season 3 ini kayak dia nggak perlu pakai kostum. Bullseye nggak perlu pakai kostum. Cuman perlu ngelihat si Poindexter orangnya kayak gimana, build up karakternya kayak gimana. Terus dia dibikin pakai seolah-olah kostum Daredevil dan dia mencemarkan nama baiknya. Itu udah terlalu keren itu buat gue. Nggak perlu kostum-kostuman, malah jadi aneh menurut gue. Terlalu kayak berlebihan justru. Kita justru kayak gini aja udah pas nih, udah pas banget gila. Udah pas banget. Ya benar. Makanya kan di sini keempat kan harusnya kan dia kan muncul lagi Pak ya, Bullseye-nya jadi bener-bener dia pakai kostumnya, tapi ya pakai kostumnya. Ya, ternyata di cancel. Anjing lah. Semoga lah ini ya, Born Again lah ya. Born Again ini katanya udah cerita baru. Jadi bakal diribut ulang. Konsepnya diribut ulang. Iya,
nggak lanjut. Jadi si Born Again itu adalah soft rebootnya. Jadi karena yang cerita Oh iya kemarin, iya iya iya. cerita kemarin itu adalah haknya masih Basic dipegang sama doang ya? Netflix. Originalnya doang ya, originalnya doang ya, originalnya doang ya. Iya, makanya kan Kingpin ada lagi kan situ kan, sama si Punisher bakal jadi fan service-nya lah, gitu. Iya iya iya. Ya, jadi kita lihat aja lah ya. Nanti semoga aja nggak terlalu kebanyakan fan service. Tapi kalau terlalu kebanyakan fan service juga hancur. Please jangan lah, storyline. Lu fokus story udah cukup. Sorry. Apalagi 18 season, lu bisa manfaatin, lu building up ceritanya, lu udah cukup sih lu 18 episode sih. Nah, itu. Iya. Jadi nanti jadi bakal episode paling banyak kan, paling panjang kan? Paling panjang. Nah, itu gua juga kaget sih. 18 episode Daredevil Born Again. Gua langsung semua teriaknya apa? Pasti teriaknya apa? Semua teriaknya The Secret Invasion, Ant-Man Quantumania. Habis itu apa lagi tuh yang bikin heboh tuh. Itu aja sih yang project gedenya ya, project besarnya ya. Daredevil Born Again. Kayak Veggie-nya 18 episode. Gue belasan apa yang 18 episode nih? Daredevil Born Again. Langsung di rumah anjing. Itu pemilihan bagus, itu pinter karena it will be so stupid kalau misalnya lu bikin Daredevil kurang dari 10 episode. Karena kita dari awal dari Netflix sudah dibikin ini udah 13, terus satu episode panjang banget 50 menit bahkan. Kita udah ngeliat, oh ini face-nya emang slow, Daredevil udah kayak gini, kita udah bagus. Kalau misalnya dibikin jadi kayak short kayak She-Hulk kayak yang kemarin-kemarin. Soalnya jangan. Gak cocok. Please jangan lah ya. Aduh. Jangan. Ya mungkin kali gini, Kevin Feige kan mungkin dia mau coba formula baru ya. Dia mau bawa lagi Marvel Netflix yang di Disney, tapi lebih dark lagi mungkin ya. Semoga aja. Please Kevin Feige, Lord Feige, lu ketika nonton video ini, ya please deh. Mungkin juga nggak tahu bahasa Indonesia, tapi kalau ada translate Indonesia yang tahu soal ini, please jangan dulu rubah Daredevil Born Again ya. Tetap aja sama Marvel Netflix udah aja. Lu tinggal remake aja ke Disney Plus, tinggal lu bikin cerita lebih bagus aja udah. Kangen banget ada scene ketiga tuh. Aduh. Padahal Pak, lu masih kan sih yang ada scene ketika si Bullseye yang dioperasi kan punggungnya udah patah tuh. Itu dibelatin Pak. Dilihatin lu anjir. Patah ini robek lu anjing. Make up-nya bagus, make up artinya bagus ya. Oh, make up-nya gila banget. Gua yakin realistis lu. Semuanya ini semua dari season 1 kan kita bisa ngelihat kayak luka-lukanya itu, wah itu keren banget. Pas ini si Matt Murdock dijahit, itu keren banget itu. Gila. Keren banget ya. Gila. Itu yang pas ini, yang inget gak Bang, yang orang Rusia yang kakak beradik, Vladimir sama Antoloni. Oh, itu. Ya itu kita bisa ngeliat yang pas di penjara di awal-awal tuh flashback 8 tahun lalu loh, dikasih lihat kan. Yang ada orang tuh tulang rusuknya dipatahin buat jadi senjata. Oh, itu orang Rusia ya, itu kan cuma peran kecil tapi mereka diberi api untuk ceritanya juga diperlihatkan dan cuma dalam segi itu loh iya itu backgroundnya benar-benar kasih lihat kedekatan dia sama adiknya benar-benar kayak gila udah deket banget, terus tiba-tiba dedenya kepalanya digituin udah sikat dia langsung, dia udah kecewa kan sama Kingpin kan, udah ini orangnya kayak bahaya sampai nih. badan yang udah nggak ada kepala aja masih dielapin loh sama dia, gila. Itu apa? Building up karakter. Gak cuma Easter egg doang kayak MCU sekarang. Aduh. Capek Pak kalau masih Easter egg. Maksudnya gini. Dari MCU fase 4 kemarin ya, WandaVision, Mephisto tuh diulangin terus sampai sekarang tuh nggak datang. Ini kemana nih? Jangan-jangan memang bener sih, dia Mephisto bukan ke MCU, dia ke DCU, sebaik ini. Makanya kalau lu lihat reaksi BCU itu favorit banget sih. Reaksi BCU ya Bang Rian ketika dia reaksi Black Adam, gua paling suka sih dia ngomong Mephisto, ternyata dia kembali ternyata ke sini tuh agak ke MCU. Wah ngakak anjir coba. makanya ada banyak banget meme. Mana MCU Mephisto kok dia pindah ke DC? Iya. Sabak ya. Aduh. Oke lah, tapi Daredevil season ketiga season yang paling gila menurut kita ya. Nah, skor menurut lo nih Daredevil season ketiga. Menurut skornya berapa dan alasannya apa? Oke, skor ya. Gini. Secara overall dari 3 season, gue tetap pilih yang paling tinggi itu season 1.
buat gua. Hmm. Tetap untuk secara overall secara series ya. Karena memang ini kompleksitasnya paling tinggi ya, karena terus ditambah lagi kita baru pertama kali lihat Daredevil kayak gini ya kan, build up karakternya paling bagus karena memang yang pertama. Nah, makanya gua kasih 9,7 tadi. Season 3 ini memang gila banget sih. Memang gila banget, gila banget. Malah lebih gila dari yang pertama, lebih gila dari yang pertama. Lebih gila sih, Pak. Lebih lebih mind blowing ini ini season gila emang. Memang ya star rating nggak bakal gua taruh 9,7 sebagus yang pertama, tapi gua bakal kasih ini 9,4 buat yang season 3. 9,4. Oke. 9,4. Karena memang di atas 9 lah. Ini memang mind blowing, gila lu. Anjir, sinematografi, build up karakternya, si Kingpin di akhir kita final battle dikasih yang bener-bener puasin banget. Puas banget loh, bener-bener jarang banget gua beberapa series kayak ending ya gimana ya, agak setengah-setengah. Bagus sih bagus, tapi ada yang mengganjel gitu. Ini nggak kok, ini nggak ganjel nih. Wah, lepas. Horny lah, bisa dibilang horny bener sih. Holmi sama ke film ya, Holmi ke film Pak ya, bukan ke yang lain. Film. Jangan yang aneh-aneh lah. Oke, itu ya lah. Oke, thank you bro. Kalau gue sih kasih 9,5 aja lah, cukup lah untuk season ketiga. Karena lagi-lagi di antara semua season ketiga ini yang paling brengsek yang pernah gue lihat sih. Serius. Karena kalau paling brengsek sih. Paling brengsek sih. Anjing, emosi gue dibawa lo ke bawah lo. Bawa. Dan lu pasti gak sih yang ending yang ketika Kingpin dia udah ditangkap sama polisi ya, yang udah kesel banget sama Kingpin ini, dia tangkap segala macem. Dia sepertinya masih kangen sama istrinya, kan fansnya juga ketangkep tuh. Dan sebelum itu kan ada perjanjian tiba-tiba sama Kingpin. Kalau lu mau Vanessa selamat ya, jangan incer fokus sama Karen lagi. Kalau incer, gue bakal bunuh istri lu. Ya udah mereka mau perjanjian, it's a deal, ya udah. Tiba-tiba sebenarnya mau bunuh lo tuh, mau bunuh Kingpin lo. Oh iya, orang udah ditonjokin gini, gila. Udah mau dibunuh, cuman lagi-lagi Daredevil juga tahu dia bukan batasan. Dia mau membunuh. Padahal di luar tuh fokus sama Karen tuh udah mikir anjing nih, ini Matt bakal bunuh gak ya, ternyata udah tenang dia, cuma dikeluarin doang. Iya, karena kita bisa lihat dari perspektifnya si Matt Murdock gitu loh. Dari after 3 season ini yang udah dilakuin sama Kingpin, kelihatan banget dia emosi banget loh, itu emosi banget. Gue yakin kalau dia nggak punya batasan itu, dia bakal bunuh, yakin gue, karena emang udah se-emosi itu, Anjing, udah kelewat kan. Karena apa ya, Kingpin memang menurut gue nggak bisa, kalau nggak dibunuh nggak bakal berhenti dia, nggak bakal berhenti. Nah itu dia Pak, itu dia. Makanya kemarin kan pas ada fan teori mengatakan bahwa Kingpin kan selama ini dia nggak ada di MCU itu kan dia kena flipnya Thanos. Oh mungkin ya, bisa jadi sih. Dari fan teori yang mengatakan ya Kingpin seharusnya kan di tahun itu kan settingnya tahun 2018 Pak ya. Itu kan udah flip Thanos sebenarnya kan. Ini Infinity War. Mungkin dia pas udah di penjara, dia udah menekan berapa lama gitu, dia kena flip Thanos, dia hilang. Dan setelah 5 tahun kemudian si Kingpin ini bebasnya juga ini mungkin. Maka di Hawkeye kan dia kan bebas aja. Makanya gue pikir anjing, dia kan udah di penjara di musim ketiga. Wah itu dari video udah jelas, tapi ternyata mungkin masih ya, ini masih teori aja, tapi ternyata dari si bos KVJ udah ngomong ini soft reboot. Bangke lah. Sayang ya, tapi diterusin aja ya. Lanjutin lagi aja, itu udah seneng sih. Karena apa? Daredevil season 1, 2, 3 itu udah ada di Disney Plus. Sekarang gua tanya, ngapain lu taruh itu ke situ? Iya, bener. Ngapain? Sekarang gua tanya ngapain? Mending lu lanjutin aja udah. Lanjutin aja, sayang sih lu bikin baru lagi, sayang sih. Sorry itu sih. Makanya ini kan mereka masih belum syuting nih. Makanya kalau mereka mau mungkin ada tim marketing Marvel yang nonton ya lanjutin aja scene keempat. Gue yakin pasti fans juga bakal nonton 1, 2, 3. Udah. Kan udah di Disney Plus. Iya. Itu dia. Ya kalau apa ya, menurut gue ya Kingpin tuh harusnya dimasukin ke ini aja, di audisi udah penjara. Percuma Pak, percuma. Di audisi juga pasti bakal percuma. Kingpin tuh bukan menang power ya, dia menang otak, cerdas juga dia si Kingpin itu.
Susah sih. Kayak satu Susah. JOCDP di swap semua. Di swap juga bisa loh. Mohon maaf, birokrat juga Iya. bisa disuap loh. Pemerintah FBI dia juga bisa suap, polisi juga bisa. Lawyer, bukan lawyer, wali kota aja bisa. Apalagi di audisi yang segitu gedenya anjir. Makanya gue pengen lihat aja. Karena kan kabarnya Vincent D'Onofrio kan pengen banget. Dia pengen banget lawan Spider-Man. Karena kan lagi-lagi Itu keren banget itu pasti tuh. kan lagi-lagi Pak, Hell's Kitchen sama Queens dari Spider-Man itu mereka tuh dekat. Dekat, Dekat. 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 Makanya Spider-Man kan selalu berusaha dengan Kingpin. Selalu dia kalau nggak Kingpin, kalau nggak Sering deh, sering. sering banget sama Kingpin sih dia. Itu sih Pak mengenai podcast kali ini mengenai obrolan kita mengenai Theory Travel 3 season. Untuk Port Again, apa sih harapan lu untuk Port Again nanti? Karena kita kan belum tahu nih plotnya seperti apa, bahkan konsep aja belum ada nih. Lu harapan lu kayak apa nih? Iya ya, konsepnya belum ada ya. Aduh. Masih jauh Pak, masih Gimana? jauh, masih jauh. Oke, harapan gue ya, Oke. gue ya. Satu, please jangan pakai formula MC yang biasa, ya. Tetap stick dengan formula yang udah 3 season yang udah dilaluin, itu udah work so well gitu loh. Nggak perlu dirubah kayak dibikin jadi kayak Marvel yang biasa. Udah bagus itu. Udah kalau mau udah bikin R-rated sekalian udah. Daredevil harus lah R-rated menurut gue. Ya harapan gue ya itu harus R-rated. Kedua, gue pengen satu yang agak gue permasalahin kostum. Karena gue tahu secara komik akurat memang Daredevil itu memang warnanya itu merah emas memang secara komik akurat. Ya. Tapi entah kenapa gue kurang serak. Apalagi dengan yang kemarin kan kita udah lihat di trailernya She-Hulk kan ya, Iya. kostumnya dia. Karena gue jadi kurang ngelihat kesan sadisnya si Daredevil dengan adanya aksen emasnya itu loh. Kesan darknya itu jadi kurang. Gue udah cukup impress dengan kostum yang sebelumnya yang full merah gitu loh. Karena itu benar-benar devil gitu loh. Dengan adanya emas ini jadi agak jadi kelihatan Marvelnya, kelihatan Disney-nya. Buat gue ya. Oh, yeah. Buat gue sih. Oke. Iya, ya harapan gue ya. Menurut gue sih udahlah, itu buat yang di show aja lah ya. Karena emang ya show kan fun begini, udahlah ya. Dibuatin kostumnya sama siang ini kan, siang hitam ini yang gondrong gitu kan kemarin kan. Ternyata kostumnya yang buat dia. Alonso. Iya, ternyata dia. Udahlah, bodoh amat lah. Yang buat kostumnya juga agak sedikit ya narcissistic lah ya orangnya. Yuk, baik-baik gini ya. Jadi ini loh, lihat dia tuh jadi inget ini tau, jadi inget Emma, ini udah Incredible. Ya Pak. Incredible, The Incredible. Oh, yang Emma. Animasi. Oh, Emma yang konten kecil tuh ya. Iya sih. Ya sama. Jadi flashback. Cuma ini versi lakinya ya. Versi laki. Iya. Ya itu sih. Macam mikir ke sana ya. Oh iya bener. Iya kan? Bener. Tukang buat kostum kan. Yang selalu bilang no capes. Jangan pakai jubah. No capes. Iya. Iya. Aduh, oke. Ya itulah. Cuman memang ya harapan gue satu R-rated please. Kedua kedua kan tadi kostum pakai yang balik lagi, sama yang ketiga please si Benjamin Poindexter lah ya. Bullseye balik lagi yang dulu. Ya gue itu aja sih harapan. Pasti sih. Cuma aktornya kita belum tahu nih dia bakal balik atau enggak, itu aja. Aktornya itu aja sih. Oke, thank you bro. Kalau gue sih untuk Port Again ya, please ya sinematografi. Jangan lu anggap ini adalah series tapi lu bikinnya asal-asalan. Aduh, jangan deh. Please jangan deh. Please jangan deh. Apalagi Daredevil. Apalagi nih, mau maaf, ini kan masih sama kan, aktor-aktornya semua masih sama dengan Marvel Netflix. Kalau lu bikin sesuatu yang cerah, gue yakin masih bakal chaos. Fans juga pasti bakal ngamuk sih. Gue yakin tuh. Gue yakin. Gak cocok banget. Gue yakin. Gak cocok banget. Makanya gue takutnya kalau MCU ngide mereka bikin yang terlalu ceria, mata lo ceria, kesel gue ngeliatnya apa sih ceria. Mohon maaf nih, treatment seperti itu sekarang ini, mohon maaf udah gak works lagi buat kita untuk jokes ya. Sekarang saatnya lu bikin yang dark, apa susahnya sih itu loh. Market lu gak cuma anak kecil doang, kita dewasa juga butuh konten. Itu yang gue selalu ngomong berkali-kali di semua bahasan gue mengenai MCU. Tapi ya gue liat komen-komennya anjir, banyak bocil-bocil yang nggak terima sama ini, bodoh amat dah. Gini, mohon maaf, market kan dia semakin lama kan akan semakin dewasa. Contoh deh, zaman kita kecil yang kita lihat MCU tuh, ceria kita seru, aduh gini.
kita semakin dewasa. Kita yang sekarang ya enak juga Pak, serius. Iya, benar. Itu masalahnya ya. Mas jangan gitu lah, jangan lu. Makanya gua saranin ya, Daredevil Born Again tuh lanjut ke season keempat lah. Udah lah, kan semua lu udah beli dari Netflix. Udah, tinggal lanjutin aja. Apa sulitnya sih? Semua aktor udah balik semua. Itu aja dari gua ya. Sayang banget Bullseye itu udah bagus season ketiga, season keempat udah bakal dia pakai kostumnya udah. Ya. Iya, udah pas banget itu. Bisa itu mah dilanjutin. Soalnya gimana ya? Kalau misalnya kalau dibilang soft reboot ya, aduh, gua ya itu kalau di soft reboot tuh kalau udah kata soft reboot ini udah ngacunya ya. Kalau soft reboot tuh udah ngacunya udah kayak ke nggak cuma cerita nih. Soft reboot tuh biasanya tuh langsung udah kayak vibes-nya berubah, terus sinematografi berubah, color grading berubah. Ya contoh Suicide Squad. Itu kan soft reboot. Soft reboot ya, cuman mereka tuh masih sequel sebenarnya. Sequel cuman memang konsepnya memang masih sequel. Tapi udah istilahnya soft reboot lah dan memang berubah banget kan. Berubah banget. In a good way. Ya kan, memang dibawanya sama James Gunn yang lebih fun, tapi funnya itu works banget. Nah, gue takutnya ini kan aduh, Marvel ya. Gue takutnya funnya udah MCU ya, lebih tepatnya MCU. Iya. Maksudnya Daredevil ini itu karakter yang background itu dark gitu loh. Orang dari masih kecil aja udah buta kena cairan, gila loh. Lu mau bikin itu kayak Bridgerton. Sorry, nggak work sih. Ya. Nggak work sih. Gue yakin untuk orang tua yang bawa anak ya nggak mungkin lah dilihatin dengan cara seperti itu, anjir. Tuh chaos loh. Dari OCGA tuh udah gelap. Udah gelap loh. Nah ini bro Timothy, lu kan belum tahu ya kenapa sih kostum Daredevil ini kuning. Itu kan karena sebenarnya itu kuning itu warna kuning itu karena dari kostum bapaknya. Bapaknya itu kan adalah seorang petinju ya. Dan dia pakai jubah itu seperti komik tuh jubah kuning sebenarnya. Oh, jubah memang kuning. Di series yang kemarin Netflix juga sama kan? Emang merah kuning ya? Merah kuning juga kan? Kalau di Marvel Netflix itu merah kuning. Lebih ke merahnya. Tapi di komik aslinya itu aslinya jubahnya warna kuning. Nah, untuk menghormati bapaknya, dia pakai kostum kuning ini. Itu kostum pertamanya dia, itu kostum awal. Belum merah tuh. Memang di komik awalnya memang seperti itu sih. Jadi di komik gue yakin sih MCU mau bikin aktor komik, cuman kok dalam segi cerita please lah. Lu bawa ini sama dengan Marvel Netflix kemarin. Udah, gue yakin fans juga yang berusaha gini loh. Fans juga mau minta vibes yang berbeda. Itu lah, vibes berbeda. Contoh Loki series. Itu berbeda banget Loki fans series anjir sampai sekarang tuh gua nggak main kemana-kemana loh. Itu bikin fans itu lebih suka dengan variasi MCU yang dulu. Fase 1 2 3 tuh udah kreatif banget MCU. Gua puji loh MCU fase 1 2 3 itu. Kreatif sekali gila MCU 1 2 3. Masa 4. Apa ini masa 4 kebanyakan ya movie-movie-nya. Seriesnya masih gini, teman beberapa gini sih beberapa ya. Tapi kebanyakan masih seru. Nah, itu kenapa nggak lo pertahankan aja itu loh. Itu aja sih dari gua ya. Itu aja sih. Oke. Itu aja Pak mengenai video kali ini sebelum kita akan diserang oleh MCU Tart ya. jadi kita sudah aja podcast yang kali ini. Terima kasih buat Bro Timothy Fidelau yang udah menemani gua selama 2 jam ya. 2 jam kita syuting ini. 2 jam. Kita 2 jam ya? 2 jam aja. Gak kerasa. Asik. Oke, terima kasih bro dari Ngelantur Indonesia. Thank you udah menemani gua untuk bahas Daredevil Marvel Netflix. Thank you bang. Ya. Oke, mungkin next kita akan bahas DC, kita akan bahas Gotham series. Tetap kita ngelantur terus lah ya, ngelantur terus. Seperti katanya ya, nama channel dia Ngelantur Indonesia. Oh ya, jangan lupa guys untuk subscribe channelnya Ngelantur Indonesia YouTube-nya, karena di situ dia juga bahas mengenai podcast sebagai gua, cuma dia lebih podcastnya ke arah kita jadi sebenarnya podcast ini kita bahas tentang nggak cuma film, jadi kita bahas tentang kreatif, misalnya konten kreator, videografi kita juga bahas, cuman memang kita lebih fokusnya ke pop culture kayak Bang Mario tetap. Cuman kalau Bang Mario lebih bahasnya teorikal ya kan, maksudnya teori ini lebih komik kan. Kalau kita lebih bahas lebih teknis. Kita ngomong dari segi suatu film tuh kayak gimana, actingnya kan, secara komposisinya, ya gitulah. Kita ngelanturin terus lah kayak gitu nih. Nah, gitu. Oke, nanti linknya gue udah tutup di deskripsi di bawah. Oke, langsung subscribe aja. Oke, bro.
Oke, terima kasih udah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sih bisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, next ya. Ya, Bro Timothy besok ya minggu depan mungkin kita akan bahas Gotham sesi gua juga Gotham nih. Gotham. Ya ini yang suka Daredevil lah harus nonton Gotham, nggak beda jauh. Apalagi Batman Universe. Aduh, itu harus tonton sih. Fans Batman harus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Thank you.